Ya bisa juga. Yang disamakan dong. Yang saya bingung juga karena Khalid Basalamah itu kan termasuk S3, apalagi sobat S3-nya lulusan Mesir dia. Begitu aku, saudaraku, ini dia. Halo Bang Yuma. Pendidikan itu boleh tinggi. Bang Yuma. Halo Bang. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukhti. Iya. Ya. Ya ampun, Bang Zuma, saya penggemar Bang Zuma deh. Saya nonton YouTube-nya terus. Alhamdulillah Ibu, makasih. Salam kenal ya. Oke, Saya dari dilanjutkan. Iya, salam kenal. Iya Ibu, makasih. Lanjut. Jangan bahas yang terlalu ini ya, sensitif. Yuk, ya. Bang Juma sama aku baik kok. Saudara semuanya. Iya, lanjut. Ya, saudaraku semuanya, terus terang ya, saya mau minta bukan orang Islam yang hebat ilmunya gitu, enggak ya. Cuman saya selalu berusaha untuk menjadi seorang Muslim yang baik, yang tidak yang cinta damai gitu, yang menghargai pendapat orang, kayak gitu deh. Ya, jadi kita nggak usah bertengkar masalah agamamu, agamaku. Tapi apabila ada yang salah paham tentang Islam, yang mungkin saya tahu sedikit, saya akan sampaikan gitu loh. Secara normatif saja, kalau saya bisanya begitu aja. Gitu ya, lanjut. Ya, dilanjut. Ya. Bang Zuma. Waalaikumsalam. Mau tanya apa Bang silakan Zuma? Bang Zuma nanti malam tempat saya ya, live ya. Malam insyaallah. Yuk, mau tanya apa Bang? Enggak, saya cuma ingin meluruskan yang tadi terhadap Ustadz Uwas yang mengatakan ada jin. Ya, karena ini sebenarnya kan itu ceramah internal. Itu ceramah di dalam lingkungan Islam yang kemudian dipublish lalu kemudian menuai kritikan dari teman-teman. Sebenarnya kalau kita melihat dari sisi Islamnya itu tidak tergantung patung apapun. Cuman kan penanya bertanya tentang patung Yesus, bukan Ustadz Uwas yang kemudian menjelaskan arahnya ke patung itu, tetapi si penanya bagaimana dengan patung. Jadi muatannya bukan karena Yesusnya, muatannya karena patungnya. Mau patung Yesus, mau patung Suma, mau patung. Tapi dia udah bilang Pak, itu patungnya ngadep kiri atau kanan kepalanya. Terus habis itu ada yang bilang kok kiri, kamu yang ngomong ya, ketawain. Nah itu kan nggak boleh dong. Terus sampai teriak haleluya, haleluya. Berarti jin kafir itu adalah yang menyebut haleluya, haleluya. Berarti dia menghina, dia mau jatuh kudus loh itu bro. Harusnya dia jangan ngomong haleluya dong. Itu enggak. Haleluya itu kan sama dengan alhamdulillah atau puji bagi Tuhan. Iya, tetapi kan haleluya jadi sebenarnya itu kan ada di agama Kristen dan Katolik, bro. Ya, sama ketika Anda juga mengatakan Assalamualaikum, salam alaihim. Ya, harusnya dia ngomong kayak begitu atau dibilang Om Santi Santi, Om Santi Santi. Ya, itu mungkin nggak menghina. Dia menghina Buddha. Nah, ini dia. Oke, ini dia yang sering saya luruskan gitu. Kalau hal-hal seperti ini, hal yang baik saja Anda keberatan. Padahal kalau umat Islam mengatakan haleluya, itu tidak ada unsur penistaan. Tapi kalau dikatakan Allah punya anak, itu baru penistaan. Penistaan terhadap kami umat Islam. Gitu. Nah, inilah yang perlu kita sadari, kita mendudukkan perkara iman kita ketika disentil oleh iman orang lain, oleh agama lain. Bagaimana dengan kami yang setiap saat mendengarkan Allah Bapa,
Allah anak dan seterusnya. Nah, sementara haleluya ketika kami ucapkan di situ tidak ada unsur penistaan. Dengarnya di mana Bang Suma? Kita kan Apanya? iya, Gimana? maksudnya dengarnya di mana? Kita kalau ibadah kan tertutup. Kan kata Bang Suma dengarnya haleluya puji Tuhan. Emang dengarnya di mana? Kita kalau ibadah juga tertutup kok. Iya, maksudnya haleluya itu artinya apa rupanya? Itu kan bukan penistaan itu, Bu. Kalau kami umat Islam mengatakan haleluya, apakah itu penistaan? Kan bukan. Nah, yang masalah itu kalau dikatakan Tuhan di dalam ajaran agama Islam itu disebut Allah, kemudian di agama Anda disebut Allah itu punya anak, kan gitu. Allah Bapa, Allah Ibu, itu sebenarnya penistaan. Tapi saudara-saudara Kristen itu tidak merasa gitu, karena itu sudah nyaman dari sejak lahir ditanamkan kepada saudara-saudara. Bagaimana kalau misalnya kami menggantikan dengan haleluya, kata alhamdulillah yang tiap hari kami ucapkan itu kami ganti dengan haleluya, pasti Pak, saudara-saudara akan Bang Suma, tersakiti gitu. Tapi dengan perkataan dengan perkataan statement yang diucapkan oleh Ustadz Abdul Somad, itu saya rasa 50 atau sampai 70% orang Kristen dan Katolik merasa terhina, Pak. Shalom. Ya. Dan Nah, Islam tuh, Nusantara pun ada lagi Ya, Salam. shalom, selamat sore Pak. Shalom. Shalom, Pak, ya. Mengatakan bahwa Ustadz Abdul Somad kok kenapa nggak ditangkap-tangkap nih? Ya kan? Rudy Ramli, Cokor TV, siapa tuh? Iya, maksudnya Ada kenapa Armando. harus ditangkap? Memang penistaannya di mana, Bang? Itu jelas sudah menghujat, Pak. Itu sudah jelas menghujat, Pak. Mananya Kalau dia tuh? mengatakan disalib Yang mana yang kafir, menghujat? itu masih oke lah. Tetapi kalau misal dia sampai udah menyebut kata haleluya, itu sudah nggak boleh. Harusnya dia menyebut Loh, kenapa kata haleluya jadi penistaan? oke. Nah, kalau Bapak bilang begitu, kenapa Muhammad Kaci ditangkap? Jika dikatakan bahwa di saat Muhammad lagi sholat di masjid dikerumunin jin. Dia Kok ada? ditangkap itu karena dia memfitnah. Kok Dia memfitnah? katakan Ada, pesantren-pesantren kan? itu basis teroris. Tetapi yang ditangkap itu, Itu kan- masalah dia menyebut bahwa Nabi Muhammad dikerumunin jin. Itu yang masalah yang ditangkap itu, Pak. Bukan pesantrennya, Pak. Oh enggak, Oh iya. bukan. Iya, Bukan itu. Pak. Dia dilaporkan. Saya kan mengikuti juga Dia- perkembangan kasusnya. Pertama itu Bang. dia dilaporkan sama grupnya NU dari Jatim, ya, khususnya orang Madura. Tapi dia lolos. Kedua, dia dilaporkan oleh MUI. Nah, barulah ketangkap nih di Bali, ya kan. Nah, Ya, tapi kalau menurut kasusnya saya, bukan itu kan- karena itu kan Nabi dikerumuni Muhammad, jin kan, tapi itu kan- kasusnya fitnahannya enggak, itu terhadap kasusnya Islam, itu, pesantren itu kasusnya sarang itu. teroris. Kasusnya itu, Pak. Kasusnya itu, Saya yang Pak. mendalami kasusnya, Bang. Gitu loh. Yang memberatkan dia itu apa sih? Nah, sekarang MKC itu kan dia publish, memang dia sengaja. Kalau ini Ustadz UAS kan tidak. Itu kan tertutup untuk Islam saja. Kalau Enggak, gini loh. pernyataan Soalnya gini, si KC ini memang untuk diumumkan. Bukan, si KC ini untuk melawan Ustadz Abdul Somad, mengcounter. Karena dia bilang salib di salib itu ada jin kafir. Makanya itu, ya kan, Muhammad KC membukakan ayat al-jin. Bahwa di saat Nabi Muhammad lagi sholat, dikerumunin jin. Itu yang dipermasalahkan. Jadi langsung viral. Ya, tidak Bahkan ada dibawa-bawa unsur yang lain. tidak ada unsur penistaannya di situ. Tapi masalahnya Tidak ada di unsur hukum, penistaannya di sana, nggak pada ada. waktu di persidangan itu kan dianggap hoax. Makanya 10 tahun. Sekarang gini, Pak, kita harus akui, Pak, di Indonesia, Pak. Hukum di Indonesia itu timpang, Pak. Lebih ke mayoritas, Pak. Jangan gitu, Bang. Bang, jangan bicara kayak gitu. Buktinya orang Itu Kristen kita semua- menyerempet ke hukum artinya. Iya, makanya kan Sekarang Pak. begini, Kenapa Bang. Muhammad Kaci dihukum Begini, 10 tahun, Pak? bahas saya aja. Setengah Yaya Wali cuma Bahas 5 saya bulan, Pak. aja. Misalnya Bang Suma mau dilaporin sama teman-teman Kristen, kira-kira kasus apa gitu. Coba
Nggak ada. Karena Taruhlah misalnya Pak, seluruh Indonesia orang ada. Kristen laporin saya dalam hal apa, kasus apa, kan saya selalu dibilang penista, saya selalu dikatakan penghujat. Nah sekarang Ya. coba Anda uraikan, saya menista dan saya menghujatnya di mana gitu. Tidak ada. Misalnya nih saya mau dilaporin sekarang. Iya, bagi saya orang Kristen yang mau laporin Bang Suma, ya itu urusan mereka. Kalau bagi saya melihat seorang Bang Suma ini adalah seorang Iya, kira-kira ini kita ini Iya, kira-kira iya, kalau kira-kira saya mau kan. dilaporin itu Ya. kasus apa gitu. Ya saya nggak tahu. Karena bagi saya Bang Suma nggak menghujat kok. Bagi saya nggak menghujat. Sekarang menurut saya Bang Suma Iya, bagi itu teman bagi abang. iya, mungkin bagi orang Kristen yang lain ya itu mungkin yang boleh dibilang baper atau mungkin yang pikirannya ya gitulah, kita nggak tahu lah, sakit hati apa gimana lah, nggak tahu gitu loh. Buktinya saya sama Umi baik-baik aja, malah saya dimaki-maki di itu pada waktu Umi masuk di room saya, dimaki-maki orang Kristen berapa banyak saya. Nah, Iya, masalah lalu gini Bang, personal dibawa terlepas ke daripada rumah. itu. Intinya begini ya, sebentar dulu, intinya begini, boleh diskusi, boleh debat, tapi jangan sampai keluar kata-kata yang menghina agama lain atau menghujat agama lain. Jadi Enggak berurusan ada. dengan hukum. Nggak ada, Bang Cuma orangnya baik. Betul. Nggak pernah ada menghina. Saya di hadapan Tuhan, saya bilang, Bang Saya Cuma tidak saya pernah ingatkan menghujat kamu diri saya. Sandy, Iya, saya ingatin Sandy, saya ingatin kamu gitu loh, kan kita kan tahu sendiri iya, kalau iya. dilap. Oke, Ya, oke. konteksnya kan tadi Begini, kan masalah teman-teman, Ustadz Abdul bagaimana- Somad. Ya, lanjut. Bagaimana pandangan teman-teman Kristen terkait dengan larangan-larangan yang banyak sekali di dalam kitabnya orang Yahudi tentang jangan membuat patung? Itu gimana pandangan teman-teman? Ada banyak data, ada puluhan data yang di dalam Ya. kitabnya orang Yahudi itu melarang membuat Memang patung. Ya. ya, tetapi Memang dilarang. memang Bukan dilarang. untuk disembah. Tetapi ingat nggak pada waktu Nabi Musa dia naik menerima hukum Taurat, tapi tiba-tiba Tuhan menyuruh bikin patung itu kan, lembu emas. Yosua. Lalu akhirnya Jadi kalau dibikin tanpa disembah boleh. kalau cuman bikin patung Ya, doang ya nggak ada untuk masalah, yang karya penting yang seni. disembah. Gini, Tapi Kayak- pertanyaan saya, lembu emas itu disembah nggak? Disembah. Kenapa? Pada waktu Yosua mengumpulkan seluruh duit emas itu dilemparkan, tiba-tiba muncul langsung. Itu kan kuasa Allah, ya kan? Waktu di Yosua menerima sumbangan dari bangsa Yahudi di zaman itu, emasnya kan dikumpulin tuh. Setelah itu emas itu kan langsung dilemparkan, tiba-tiba muncullah lembu emas. Dalam waktu yang 1 menit berarti kan, apa 2 menit. Setelah itu muncul lembu emas. Itu kan kuasa Tuhan. Berarti Tuhan mengizinkan orang Yahudi menyembah patung itu. Tetapi lalu Allah berkata, Yehova berkata kepada Musa, lu cepat turun. Tuh lihat umat lu udah mulai nggak bener tuh. Oh iya, langsung turun kan dia kan. Dihancurkanlah lagi lembu emas itu kan. Ya, itu jawaban saya, Pak. Penambahin silakan. Jadi boleh Martin, buat ditambahkan Pak patung? Martin. Ya nggak Kalau boleh dong, buat- Bang. Buktinya kan lembu emas setelah Musa turun kan dihancurin. gini loh. Ya Pak Martin, Patung. silakan. Ya, patung-patung itu pertamanya karya seni dan itu wujud dari apa, seperti contoh patung yang ada di tabut perjanjian itu ada bentuk patung malaikat loh. Patung kerubim, ada kerubim yang tunduk. Terus di zaman sesudah itu di Alexandria itu ada lukisan-lukisan yang patung dianggap lukisan 3 dimensi lah begitu. Dan itu ada simbol-simbol kekudusan. Misalnya patung dari orang-orang kudus, baru kerubim, malaikat-malaikat. Tapi bukan untuk disembah, itu ornamen-ornamen arsitektural yang untuk menambah kemegahan bangunan.
kalau untuk orang Yunani waktu Yunani menguasai Yerusalem. Tapi bukan untuk disembah. Kalau dijadikan patung untuk disembah ya itu ya Nosrim sama Zoroaster, ada Mariamium juga membuat patung Bunda Maria dan disembah. Gitu. Kalau yang sekarang lagi viral itu kan salah kaprah sebenarnya. Saya mau tanya Pak, bagaimana pendapatan Bang Suma tentang yang mencium itu apa batu hitam itu apa sih namanya? Batu hitam itu apa sih namanya? Hajar Aswad. Hajar Aswad ya. Itu gimana Pak? Ayo. Hajar Terus Aswad itu katanya kan kalau bukan misal mencium patung, itu Bang. kan iya tapi itu kan termasuk bukan patung gimana Pak? Benda. Ya termasuk benda dong. Apa It- bedanya? Itu Misalnya- bukan patung. Oke kalau gitu. Kalau patung itu dibentuk. Nah terus bagaimana tanggapan Bang Juma tentang Buya Syakur mengatakan bahwa di Ka'bah itu ada patung Bunda Maria dan Yesus. Sedangkan banyak sekali yang mengatakan juga begitu ustadz-ustadz yang lain. Ya, dari luar negeri ya, maksud saya ya. Ya. Dan saya yakin bahwa itu perkataan Buya Syakur itu benar karena dia nggak mungkin hoax dan dia juga profesor dari Mesir. Silakan. Ya kalau ada berarti sudah dilestarikan sampai sekarang. Tapi kan tidak ada buktinya. Cuman dia sendiri yang mengatakan itu. Sudah diturunin itu. Lagian- katanya. Lagian kan di YouTube sisi dalam daripada Ka'bah itu kan sering ada, masih ada sampai sekarang sisi dalamnya gitu. Sisi dalam daripada Ka'bah itu ada. Ruangan kosong pun di dalam tidak ada apa-apa. Yang ngomong Jadi- itu yang ngomong nggak cuma Buya Syakur loh. Ada ustadz lagi satu yang ngomong siapa saya lupa luar negeri. Saya lupa. Ustadz luar negeri ulama. Siapa ya? Iya, bisa aja orang itu ngomong, tapi buktinya nggak ada gitu loh. Lah berarti kalau misal berarti dia ngomong gitu berarti dia hoax dong. Kenapa kok nggak ditangkap? Ya, saya katakan itu hoax. Nah, ya sekarang kenapa kok nggak ditangkap? Karena itu kan menjadi pro dan kontra bagi orang Muslim sendiri. Harusnya Buya Syakur ditangkap dong. Tapi kenapa dia Kenapa harus ditangkap? kan dia hoax katanya. Ya, dia membahas tentang apa dulu? Itu soal patung Bunda Maria sama Yesus yang ada di Ka'bah. Nggak ada patung Bunda Maria di Ka'bah, nggak ada. Foto Yesus juga nggak ada. Nah, pertanyaannya sekarang emang Bang Juma pernah masuk ke sono? Atau lihat di Gimana? YouTube? Emangnya Bang Juma pernah masuk ke sono? Ke Ka'bah? Kedua orang tua saya Bang Juma iya pernah udah masuk ke pernah sana ke nggak? sana. Ya tapi pernah masuk ke sana nggak? Masuk, Cuma. saya nggak pernah masuk. Nah, nggak pernah masuk. Kalau saya makanya. nggak pernah masuk. Nah, berarti kalau semisal Buya Syakur nggak pernah masuk, nggak mungkin kalau dia ngomong kayak begitu. Berarti dia pernah melihat. Berarti itu bukan hoax. Dan ulama-ulama Itu yang lain hoax, juga, karena cuman dia kalau nggak- sendiri yang mengatakan kalau nggak itu. salah, kalau nggak salah ulama Mesir yang mengatakan bahwa ada patung Bunda Maria juga. Nggak mungkin, karena sejak dari Rasulullah Muhammad SAW patung itu nggak ada, udah dihancurin Patung itu- semua. Ya, 3.000 berhala dihancurin, ya kan? Tetapi ada satu patung kan, itu nggak boleh dihancurin. Boleh tanggapi nggak Apalagi ya? tuh? Saya orang awam nih. Silahkan Bunda. Nah, gini loh, kita logika aja ya, logika logis ya. Orang Islam itu tidak mungkin megang patung gitu. Apalagi ada patung Bunda Maria di dalam Ka'bah, itu nggak logis banget gitu. Kita megang patung-patung, apalagi yang agama gitu, ngapain gitu? Kan itu pusat agama Islam. Tempat kita arah kita sholat gitu, kita menyembah ke sana, arahnya kita sholatnya menyembah Allah, tapi arahnya ke sana gitu untuk patokan. Ya nggak mungkin lah, ngapain gitu? Ada patung di sana, ada gambar Bunda Maria, nggak logis gitu. Secara berpikir aja nggak masuk akal. Kita kalau
Apa ya maksud? Oke, Bu. Bagaimana tanggapan Ibu dengan para laskar FPI yang menyembah itu menyembah baliho? Menyembah baleho? Ya keluar aja. Yang laskar FPI itu loh yang ada gambarnya Habib Rizik rame-rame, akhirnya dia kan menuju ke sana terus kan dia Bedakan ya menyembah atau bercanda atau itu sekadar karena Habib Rizik dianggap adalah cucu Nabi Muhammad. mungkin orang Islam menyembah baleho, nggak mungkin. Nggak mungkin Nggak ada, mengkultuskan. Raditya ganti sebentar ya. Naikin. Yang kita bisa debatable itu yang kira-kira masuk akal dalam agama Islam, yang mungkin sedikit-sedikit yang agak menggoyah gitu. Tapi kalau yang nggak masuk akal, nggak logis ya nggak usah dibahas lah. Nah, sekarang soal masalah patung, sekarang di mana ada orang Kristen, ya, orang Katolik, ya, orang Ortodoks, Injili, terus Anglikan menyembah patung Bunda Maria atau patung Yesus. Ya kita nggak tahu ya. Kalau prediksi kami juga nggak peduli gitu. Kalau menurut saya nggak peduli. Orang Kristen mau menyembah patung, mau menyembah apa ya silakan. Ya, menurut Ibu orang Kristen menyembah nggak? Gitu. Kenapa? Setahu saya juga ada teman-teman yang Kristen banyak. Ya mereka itu semacam media ya, kalau saya lihat ya, saya nggak pernah tanya juga sih sama mereka, tapi semacam media ke Tuhan gitu ya. Tapi kalau untuk orang Islam tidak perlu media gitu. Kami langsung ke Allah gitu. Gak ada beda. Ya. Nah sekarang kalau misal ke Saya Allah, mau tanya, Bu. kenapa? Saya mau tanya. Mengenai Ka'bah Kenapa juga orang kira-kira Islam media naik nggak? haji mencium batu hajar aswad itu menghapus dosa? Sebentar ya, sebentar. Bapak, Gua ngomong dulu deh. Shalom. Doubling nih. Assalamualaikum. Gantian dong, mohon gantian satu-satu ya. Iya, Iya. gua dulu yang ngomong. Mita Baru aja naik. Zoma. Sebentar dulu. Halo. Satu dong ya. Iya Noni. Sama ini gua mau ngomong nih ya. Si Candy Susanto, lu bilang gua Kristen ya. Lu sejak kapan bilang di Ka'bah tuh ada patung Bunda Maria? Lu gimana sih? Jangan mau Buya ngomong Kristen Sakur. dong. Buya Sakur. Siapa yang pertanyaan gue, lu Bukan, pernah masuk bukan. Ka'bah belum? Zoom, Buya lu diam dulu, Sakur ini itu Li diam dulu. bahasannya ada konten saya di channel Dia itu profesor, ya. Ada dia satu konten yang profesor kebuat. S3 Mesir loh. Mau Bukan pertanyaannya apa. lu pernah masuk atau enggak? Loh ya gua Lu jangan nyebar yang aneh. Lu mau goyang Ya, imannya orang Islam. Kalau kamu mau marah, ya kamu marah sama Buya Sakur lah. Jangan marah sama saya Gua lah. nggak marah ke Sakur, gua nggak ngerti itu orang siapa, tetangga gue juga bukan. Gue cuma Ya dengerin lu udah. ngomong di sini, bro. Iya, Lu tau dari tapi mana? Buya Sakur kan ngomong kayak begitu. Itu Kan udah gue jelas ngomong gue viral. Sakur, kenal yang enggak, bapak gue aja bukan. Iya, yang saya dengar kan dari Buya Sakur di YouTube. Oke, Ya iya kan lu dengar, sudah. berarti lu kan nggak Udah, bisa stop. nanyain dong. Nanti sama Krisa nggak Oh boleh ya Noni, ribut ya ya. ampun, Iya, nggak iya boleh. non, ya ampun, nggak gue dibacok gue malu ntar. Yo Kalau sama Ya, Mita. Kristen, kalian mau ribut ke Zoom aja nanti. Saya kirim linknya. Enggak, Ribut aja, bukan, Kak. jangan gitu loh. Bisa. Gue nggak ribut Noni, cuman ini kok ngomongin kayaknya kekeh amat ya, ngotot Nggak amat. kekeh, Dibilang di Bos. Ka'bah ada ini ada ono. Enggak kekeh. Tetapi ada ulama Mesir pun juga menyebutkan juga begitu. Begini, Buya Sakur bro, juga menyebut begitu. Pertanyaannya, Bapak pernah masuk Ka'bah belum? Iya itu kan pertanyaan gue Bapak dari pernah. tadi. Nah, ke lu kan Candy. tanya kan gua pernah masuk Ka'bah enggak? Nah, gua tanya sama lu pernah masuk Ka'bah enggak belum? Gue Kristen, gue gak pernah masuk Ka'bah lah. Ngapain gue masuk Ka'bah? Nah, lu berdua pernah lihat aneh, nggak? Lu tahu nggak? Kalau gitu Buya Sakur hoax dong. Lu Hoax ya ngomong kan? kan hoax. Gue gak ngomong kenal yang enggak. Loh, Buya Sakur Buya bilang Sakur tuh ngomong kayak begitu. patung, tapi lukisan. Lukisan. Bukan patung. Bukan Dol. patung. Apaan? Lu ngomong Patung. patung. Ya elah. Oh, patung. Zoom. Zuma. Ya. Lu ada literaturnya nggak Zoom? Enggak Yang Buya ada, cuman saya nggak bisa banyak bicara karena hal Ada ini sudah patung, sering saya kalau bahas di lukisan konten sih. saya. Enggak ada, itu Buka lukisan. YouTube-nya, buka Lukisan. YouTube-nya nih. Lu Itu kalau si patung siapa itu? gimana sih, ah? Ini kok sampai
Aduh. Malah banyak hadis yang bertaburan tentang apa Rasulullah Muhammad SAW itu kemudian memerintahkan untuk menghapuskan semua gambar, memerintahkan untuk menghapuskan semua patung-patung gitu. Ada banyak hadis di internal kami. Kalau yang digunakan oleh Buya Sangkur itu hadis lemah dan tidak diimani oleh umat Islam. Bahkan kedudukannya itu maudhu. Tidak ada di kitab-kitab kami yang kami imani itu ada data-data seperti itu. Baru 2021 ini baru muncul data yang dibawa entah dari mana. Makanya dimintai pertanggungjawaban, akhirnya dia minta maaf. Kan gitu. Karena buat Berarti sudah selesai ya? Sudah. Close. gua tahu itu. Karena yang gua tahu lukisan, kalau patung nggak ada deh. Nah, ini timbul pertanyaan dari saya. Saya bertanya nggak? Waktu pertama Waraka bin Nawfal. Waraka bin Nawfal sebenarnya agama apa sih? Novel, Konstantinopel atau Konstantinopel? Bukan, Warakah bin Nawfal. Waduh, gua nggak kenal Bang tuh. Suma. Ya, Bang Suma kenal. Cuma datang cuma no. kalau Waraka itu dia itu masuk ke dalam golongan orang Nasara dia. Nasara ya. Ya, Dia yang orang dekat Baginda ya. beliau hanya berjumpa Kalau beberapa kali dengan Rasulullah. Dia Oh, disebut enggak. sebagai Kalau gue sih ngomong gini ya, Beliau saya potong, gue juga nggak lama di sini. beliau tidak pernah Kalau kita belajar. yang mau ngomong misalnya kayak tadi, Rasulullah tidak pernah yang belajar dia kepada apa, Waraka. jangan terlalu Pak. memaksakan lah. Misalnya itu Pak, ada patung diam atau dulu apa Pak, gitu. biar Bang Juma Itu aja sih. diam dulu, kenapa sih lu? Biar kasih biar Bang Suma ngomong dulu. Kok dipotong-potong sih? Lanjut, Pak Suma. Sorry, aduh, Iya. diomelin gue. Iya, sip, lanjut. Jadi kalau di dalam internal kami Islam, Waraka itu bukan Yahudi, bukan juga daripada Kristen, tapi dia itu adalah Nasarah. Artinya dia mengimani Nabi Isa alaihissalam, mengimani juga Nabi Musa alaihissalam Oke. sebagai rasul, Nasara. sebagai utusan gitu. Nosrim dia. Iya. Kalau Nosrim kan sebenarnya di abad kedua udah dianggap bidat Kristen. Yang menyendiri ke arah Jazirah Arab. Di saat ada penurunan Roh Kudus itu ada satu bangsa Arab di situ. Nah, dicurigai itu leluhurnya Waraka yang membawa Nosrim Nazaro gitu. Itu yang di samping yang pernah bertemu dengan Baginda. Kira-kira begitu Bang Suma? Iya, kurang lebih seperti itu. Iya. Jadi kalau kami di Islam itu Waraka itu adalah orang yang kemudian membenarkan akan kenabian beliau. Ya. Dia orang yang tidak mengikut kepada Al-Quran, tidak mengikut kepada hadits, tetapi kemudian Waraka ini mengatakan bahwasanya beliau Rasulullah Muhammad SAW inilah yang diceritakan di dalam kitab-kitab terdahulu gitu. Waraka bin Nawfal. Itu yang kami imani. Jadi kalau misalnya di dalam pemahaman Nabi Musa alaihissalam itu diakui sebagai seorang nabi, didukung oleh Nabi Harun, adiknya sendiri. Tapi kalau Rasulullah Muhammad SAW, kenabiannya didukung oleh Waraka bin Nawfal yang bukan dari golongan beliau, bukan juga keluarga beliau. Iya, bukan garis Kedar atau dari Iya, Nabi Kedar. Nebayot atau iya betul. Nebayot. Ya. Garisnya Ismail ya. Iya. Jadi tentang gambar tadi yang diceritakan oleh ulama Zu yang tadi Anda sebutkan itu tidak
kami temukan di dalam kaidah-kaidah hadits yang disebut sebagai hadis sahihah, Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, Safinatun Najat dan seterusnya, itu tidak kami temukan data-data itu. Bang Juma, Iya. di Al-Quran memangnya ada tertulis bahwa umat-umat Nabi Muhammad itu disebut keturunan Ismail. Siapanya? Kami umat Islam. Ya, ada nggak di Al-Quran tertulis bahwa Nabi Muhammad itu adalah keturunan Ismail di Al-Quran? Di dalam Al-Quran. Ya, Al-Quran itu tidak menceritakan silsilah. Iya, pertanyaan saya, di Al-Quran itu ada nggak tertulis bahwa pengikut Nabi Muhammad itu adalah keturunan Ismail? Nggak diceritakan, Bang. Ya, Malah dikatakan bahwa walakir Rasulullah wa khataman nabiyyin, bukan bapak, bukan keturunan dari salah satu dari kalian, melainkan dia itu adalah rasul utusan Allah. Berarti kalau misalnya ada orang bilang orang Islam itu adalah orang Muslim itu adalah keturunan Ismail. Jadi menurut Bapak itu gimana? Setuju nggak? Kalau misalnya dikatakan bahwa bangsa Arab itu bagian daripada keturunan Ibrahim, Ismail, itu udah pasti itu, Bang. Oh enggak, Pak. Karena sejarah membuktikan bahwa bangsa Arab itu itu dari berbagai golongan, ya. Jadi bukan dari keturunan Ismail, Pak. Yang disebut Bani Kedar dan Nebayot itu juga bukan kalau bukan bangsa Arab juga. Bani Kedar dan Nebayot itu Bangsa Arab juga, ya. Bani Kedar suaranya doubling ya, Pak. Iya, ada yang doubling nih suaranya. Iya, jadi Arab ini dari keturunan Bu mana? Mutita bisa gantian, ada yang mau naik nih. Saya nggak tahu nih, saya nggak biasa juga nih. Oh gitu, baik Bu, terima kasih ya Bu ya. Cuma dilanjut Bang Juma. Iya, jadi kalau misalnya saudara mengatakan bukan Arab itu bukan keturunan Kita bisa gantian, ada yang Ismail, naik nih. lalu bangsa Arab ini dari keturunan siapa? Lalu kemudian yang dinubuatkan Ismail di dalam kitab Kejadian, keturunannya menjadi bangsa besar, keturunannya menjadi raja, itu mana sekarang kira-kira? Karena yang saya tahu Nabi Ismail ini itu menikah dengan keturunan dari elit Jurhum yang kemudian dikaruniai 12 anak. Nabeot, Kedar, Abil, Musim, Musi, Daumah, Dawan, Masa, Haddad, dan seterusnya. Ada 12 suku gitu. Itu yang kami diceritakan. Nah, kalau misalnya bangsa Arab ini bukan dari keturunan Ismail, lalu yang digaung-gaungkan di dalam kitab Kejadian 17 keturunannya. Ismail itu dari ini, Pak, dari Abraham, Pak, bukan dari keturunan Yakub dan Ishak, Pak. Iya, tahu saya. Tahu. Nah, sekarang keturunan Ismail itu kalau bukan bangsa Arab mana? Karena dia dijanjikan keturunannya akan seperti buih di lautan pasir di pantai. Iya, tahu. Tetapi tidak tertulis bahwa Nabi Kedar dan Nebayot itu adalah bangsa Arab. Ada nggak di Al-Quran terus begitu? Ya, Pak, di Alkitab. Kita nggak tahu siapa yang Nabi Kedar. Karena Kedar dan Coba Anda baca di Galatia itu sudah musnah. Galatia 2. Sudah musnah. Coba Anda baca di Galatia 2. Mungkin Anda bisa mendapatkan keterangan di sana. Kalau saya buka Alkitab, saya bisa mendapatkan. Coba Bang Suma aja yang bicara, coba. Saya nggak bisa buka Alkitab, bro. Iya, karena kalau di situ dikatakan apa aja? Di Galatia 4, sorry. Di Galatia 4 itu jelas sekali dikatakan bahwasanya Ismail itu adalah orang Arab itu sendiri. Keturunannya itu kemudian
yang menduduki coba tanah dibacakan. Arab di Galatia Coba tolong 4 itu dibacakan. jelas sekali dikatakan bahwasanya Ismail itu adalah orang Arab itu sendiri. Di Galatia 4 nomor 24 dan seterusnya di situ diceritakan. Pak Laris Cukur ini ada apa suaranya? Ismail itu adalah Izin mau menanggapi. Bapak- nggak mau nih. Galatia 4 Bapak- nomor 24 dan seterusnya diceritakan. Suaranya kok Dabling, ini ya? Iya. dabling. Suaranya. Bapak lari sukir, Bapak turun dulu, nanti naik lagi. Bapak lari sukir turun dulu. Bapak lari sukir turun dulu, lalu naik lagi. Soalnya dubling. Oke. Galatia 4, Hagar dan Sarah. Ayat 21 dulu ya. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang hidup di bawah hukum Taurat. Tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya, dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan bahwa kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan. Itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersorak-sorailah. Hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Sampai ayat 27 itu. Di ayat 25 disebut Arab. Jadi Hagar di tanah Arab, di Gunung Sinai di tanah Arab. Gimana tuh? Iya, itu udah jelas itu. Belum lagi kalau kita melihat di dalam Yesaya 60 nomor 7 itu kan ada nubuatan tentang penyembelihan hewan oleh keturunan Ismail dari Kedar, Nebayot dan seterusnya. Dan ini keturunan Iya, Ismail benar. tidak pernah praktekkan di Yerusalem. Nabi Kedar dan Nebayot itu sudah musnah, Pak. Udah nggak ada. Berarti nubuatan ini nggak terlaksana dong ya? Itu Bang Juma, maksud saya, Bang Juma, Nabi Kedar dan Bang Nebayot Juma, Bang Juma, ada. tunggu, bro. Tetapi Bro, mereka udah musnah, udah nggak ada, udah kaumnya tuh udah dimatiin deh, istilahnya begitu, peperangan. Udah nggak ada. Bro Juma. Perasaan Iya. ya dari pagi kita bahasa Kristen mulu. Bolehlah saya tanya Abang tentang Al-Quran sekali-sekali. Iya, saya sering ditanya tentang Al-Quran. Siapa bilang? Ya bolehlah. Di Zoom Ya. kita berdialog juga bahas Al-Quran. Oh ya di Zoom kan bahas sini kan Al-Quran. enggak. Coba saya mau tanya boleh nggak? Ya, silakan. Saya ambil dari surah 66 ayat 12, Bang Juma. Ya, Saya bacakan? Boleh? Tentang Maryam. Iya, silakan. Ya. Dan ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat Rabbnya dan kitab-kitabnya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat. Yang saya mau tanyakan di sini adalah kami itu siapa? Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya. Ya, jadi ini Allah sedang melakukan pekerjaan melalui utusannya. Wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha. Dan Maryam putri Imran yang kalau yang benar bukan rahim kan, ke dalam vaginanya kan, farjana kan, vagina kan? Gimana? Farjana kan vagina kan, bukannya rahim kan sebenarnya. Surah apa tadi, Bang? 66:12. Surah apa tadi?
66. Surah 66:12. apa itu ya? Surah Nah, apa tadi ya? kan Bro Juma sendiri yang bilang At-Tahrim ya? Parjaha itu loh bro, parjaha. Iya, Artinya pagi kan sebenarnya artinya. Iya. bukan. Farjaha bukan merujuk kepada vagina itu, Bang. Ya, bukan Kepada apa dong, Bang? merujuk. Ya, Kepada apa gimana? dong? Kepada apa itu bahasa Arabnya vagina kan farjaha. Iya, tapi itu kan eh, apa akar katanya itu kan jelas di situ. Jadi dia merujuk kepada kehormatan, artinya bisa diartikan sebagai bagian dari kehormatannya daripada Maryam. Itu asumsi abang atau ada hadisnya? Enggak, itu ayatnya memang kayak begitu. Abang Juma boleh boleh Google Translate atau apa. Coba farjaha itu apa artinya? Iya, di sini kan ayatnya sudah jelas tuh. Bagian yang kemudian dikatakan di dalam ayat ini, kalau At-Tahrim ayat 12 yang Anda maksud ya, itu kehormatan gitu loh. Maka ditiupkan ke dalam rahimnya Kan memelihara sebagian dari roh kehormatannya. kami. Maka kami tiupkan ke dalam farjaha. Udahlah jujur aja lah, nggak usah ngomong rahim Farjaha lah. itu apa? Farjaha itu kehormatan. Farjaha itu vagina, Bang. Dari mana Anda tahu? Kalau Ya, artinya, kalau kehormatan, coba kita Google Translate. Nah, oke lah, ya udah, silakan lah. aja coba. Enggak rahim lah, apa-apa. Oke, Kalau Anda anggap mengatakan rahim lah. vagina itu dasar pijakannya yang mana? Oke lah, anggap, oke, saya salah lah, oke, rahim lah. Terus kaminya ini siapa kaminya ini? Kami di sini Allah. Berarti Allahnya ada banyak dong, kan kami. Oh enggak, bukan begitu cara memaknainya. Ini pekerjaan Allah. Ini Allah yang menginginkan. Makanya dikatakan kami di sana. Karena Allah yang kemudian iya, kenapa rupanya? Karena Nggak Allah bisa sudah dong. mengatakan. Kenapa Kecuali nggak bisa? Kan kecuali dan Allah meniupkan. Nah, itu beda. Itu Allah, dan ini kami. Iya Ya, dong. kami nggak memahaminya seperti itu. Dengar. Gimana? Al-Quran mengatakan Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Siapa yang menciptakan di sini? Allah. Berarti kata kami di situ Allah. Kan gitu. Kami tiupkan ke dalam rahimnya. Rahim di sini maksudnya farjaha adalah kehormatan, bagian yang terhormat pada diri Maryam. Kalau dikatakan vagina dalam bahasa Arabnya itu boleh Anda katakan al-mihbal misalnya kan. Tapi itu kan tidak dikatakan seperti itu. Tapi di sini berbicara mengenai kehormatan. Nah, kata kami ini itu merujuk kepada Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang... Saya tanya, Gimana? Kami itu majemuk loh, Bang. Artinya Kalau dalam bahasa Indonesia majemuk. memang majemuk. Nah, di sini kan tidak dikatakan kata kami, Bang. Bahasa Arabnya Tidak apa ada kata tulisannya? kami di situ. Bahasa Arabnya? Ini Pak Panapakhna. Kata nun ini merujuk kepada Allah itu sendiri. Ya. Gimana ceritanya ya? Bin ruhina. Nah, ini merujuk kepada Allah itu sendiri. Coba siapa yang di sini bisa bantu saya? Coba buka artinya ini, Bang. Artinya kami itu dalam bahasa Arab. Ada bisa di Google Translate? Nahnu. Bahasa Arab kami itu nahnu. Nahnu artinya kami. Itu bahasa Arabnya. Coba bisa siapa yang Asik. tolong? Ya, jadi soalnya saya masih mengejar kaminya itu. Kami itu siapa? Kenapa nggak mengatakan di situ kalau misalnya Jibril dan Allah menyuruh Jibril meniupkan roh, atau misalnya dan Allah meniupkan roh. Kenapa kami meniupkan roh? Nah, itu pertanyaan saya. Kenapa jadi kami gitu loh? Kami tidak menunjukkan satu pribadi, tetapi beberapa pribadi, bisa 2, 3, 4, 5, 6 kami. Gitu ya, loh. jadi gini.
Allah Subhanahu wa taala itu kadang mengatakan tentang dirinya ya, kata dia huwa. Kadang dia mengatakan kata dia. Kadang dia mengatakan kami. Kadang dia mengatakan aku. Pada saat mana dia mengatakan aku? Pada saat dirinya mengajarkan kepada manusia untuk menyembahnya. Dia tidak pernah mengatakan sembahlah kami. Tapi ketika dia mengatakan di mana dia mengatakan kami lagi, Bang? Coba kasih ayatnya biar kita buka sama-sama. banyak. Sekarang Anda tunjukkan aja yang Anda ingin tanyakan. Jangan saya nunjukkan pada Anda gitu. Gini, Bang, saya kan abang kan lebih tahu nih. Katanya kami banyak. Coba tunjukkan ayatnya di mana, saya buka, saya bacain. Nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun, misalnya. Kami yang mewahyukan Al-Quran, kami juga yang menjaganya. Nah, itu kami ini siapa gitu loh. Ya, kami itu Allah. Kok jadi heran? Berarti Allahnya banyak dong. Betul nggak? Nah, kalau Yesus mengatakan akulah dia, dia itu siapa? Kenapa? Kalau Yesus mengatakan akulah dia. Itu ada ayatnya, aku dan Bapa adalah satu. Tunggu dulu, aku adalah dia. Bukan masalah aku dan Bapa satu, aku dan dia. Tapi dulu. Dia nggak mengatakan apakah Yesus mengatakan kami? Dia tidak pernah mengatakan kami. Tetapi dia mengatakan ada Yahweh mengatakan kami. Kalau dia mengatakan kami, Bang, dan itu mengatasnamakan dirinya, itu masih rasional. Tapi kalau Anda mendudukkan kata kami dalam terjemahan Al-Quran, kemudian Anda mengatakan dia adalah aku, itu gimana ceritanya? Aku adalah dia. Gimana ceritanya? Iya, tetapi beda. Yesua tidak mengatakan kami adalah dia. Jangan abang pelintir ayatnya. Jangan menggiring saya, Bang. Saya tidak pernah mengatakan kami di situ. Justru Anda yang membawa kata kami. Aku mengatakan akulah dia. Aturan kamu kan jelas tadi mengatakan kami. Iya, emang. Terus Anda memaksakan kami di situ jamak. Karena Anda orang jamak, justru mengatakan kami kok. Karena Anda menggunakan bahasa. Bang Juma. Sekarang begini, Bang. Al-Quran itu diwahyukan kepada bangsa yang menggunakan bahasa Arab. Ya toh? Orang Arab tidak pernah protes ketika diminta untuk menyembah kepada Tuhan yang satu. Lalu kemudian kok ada kata kami, katanya satu. Orang Arab tidak pernah protes. Kenapa? Karena mereka mengerti grammar bahasa mereka. Ketika dia masuk ke Indonesia muncul kata kami, maka yang Anda pretelin adalah kata kaminya. Anda nggak pernah memahami bahasa Arabnya, kan gitu. Nah, sedangkan kita asumsi abang, Bang. Sedangkan itu mah abang yang mentafsirkan sendiri. Berarti ada nggak orang Arab, Islam Arab yang mengakui bahwa Tuhan itu lebih dari satu karena menggunakan kata nahnu? Ada nggak? Iya, kenapa? Maksud saya kenapa ada kaminya itu? Kenapa? Saya nggak mau pusing orang Arab itu mengakui nahnu, terus mendengar ayatnya Allahnya banyak. Yang saya kejar kaminya ini siapa? Abang, saya kasih analogi, Bang, ya. Kalau misalnya saya berkata kepada Abang, Bang Adade, besok kami akan berangkat ke Makassar. Menurut pemahaman Abang, itu ada celah di mana saya sendiri atau banyak orang? Banyak orang dong, pasti. Apakah tidak ada jalan untuk menyatakan bahwa aku sendiri? Abang coba gini, besok saya mau ke Makassar ya, berarti abang berapa? Sendiri kan? Sendiri. Kalau besok kami mau ke Makassar, berapa orang? Kami, Tapi kalau saya mengatakan dengan cara saya menghormati diri saya, Abang Adade, kami mau balik ke Makassar besok. Mungkin. Bullshit itu nggak boleh, itu bullshit, nggak mungkin. Jadi berarti saya besok mau balik ke Makassar yang tidak ada orang mengatakan saya sendiri. Sorry ya, kami mau balik, kami siapa? Berarti ada teman-teman saya. Ayolah Bang, jangan jadi Bang, jangan coba kalau ngomong yang jujur, jangan bohong Bang. Jadi menurut Anda, kalau seorang kepala sekolah mengatakan kami, itu berarti kepala sekolahnya banyak gitu ya? Kenapa? Misalnya kepala sekolah. Dia ngomong kami kepala sekolah termasuk guru-gurunya. Termasuk guru-gurunya. Kalau dia mengatasnamakan gubernur misalnya. Terus dia mengatakan kata kami, apakah kemudian kepala sekolah itu juga
kami kan berarti sama jajarannya, Bang. Abang yang salah, Apakah berarti abang nggak bisa menyamakan itu dengan kata kami yang tadi. Beda dengan Iya kan? dengan surah 6 ayat 12. kan tadi saya sudah katakan kepada Abang, Anda mempretelin kata kami di mana mindset orang Indonesia kata kami itu jamak. Tetapi saya katakan kepada saudara, kata kami itu ada peluang itu tunggal. Gitu loh. Oke, Kenapa? Bang. Nuna bahasa Arabnya jamak atau sendiri? Maksudnya? Dari tadi nanu apa nuna atau gua nggak tahu dah. Itu artinya sendiri apa jamak? Nahnu itu artinya kami. Oke? Ya kami, ya sudah kami. Loh, kenapa abang bilang masih bersendiri gitu loh? Tetapi ketika Allah mengatakan kata kami, itu menunjukkan keagungan dirinya. Oh, nggak nyambung, Bang, nggak nyambung. Kok nggak nyambung pula? Kok nggak Kami. nyambung pula? Kalau Nggak kalau nyambung, saya Bang. contoh misalnya, saya menerangkan sesuatu kepada orang banyak. Saya mengatakan kata kami dengan kata saya, di situ mencerminkan keagungan saya. Kalau saya mengatakan aku, di situ ada kesombongan gitu loh. Inilah kemuliaan Loh. Allah yang kami Bukan punya. kesombongan. Tuhan maha. Dia berhak mengatakan aku atau Iya, aku. pada Dia saat berhak. dia mendengar, Bang, dan pada dia memang saat dia memang harus mengatakan aku karena dia sendiri. ya, saya Dan mengalah ya, Bang ya. dan dia Saya tidak boleh mengalah mengatakan supaya saya kami. tidak dibilang menghina, menista agama Anda ya. Karena kalau saya ngotot, pasti saya dikenal sebagai orang yang nyerocos, gitu kan? Ya, Nah, ya. sekarang begini. Oke. Sekarang begini, Bang. Saya katakan kepada Abang, ketika Allah itu menceritakan tentang keagungannya dalam hal penciptaan, dalam hal keesensiannya, dalam hal pribadinya, Allah tidak pernah mengatakan kata kami. Misalnya akulah Tuhan, atau misalnya sembahlah aku. Dia tidak pernah mengatakan sembahlah kami. Tunjukkan di mana itu ada tertulis. Enggak ada. Ya, Tapi itu ketika baru benar, Bang. Ya, itu baru benar. Kalau itu saya akui benar. nah, apakah di sini Saya tidak pada menyangkal ayat itu. At-Tahrim, apakah pada ayat At-Tahrim ya menjelaskan ini tentang hakikat Tuhan? Ya pasti dong. Atau hanya dia kan yang meniupkan rohnya. Iya, tahu. Saya ngerti. Nah, pada saat kemudian proses ini terjadi, Tuhan kan melibatkan makhluknya yang lain sehingga dia mengatakan kami dalam bentuk keagungannya, gitu loh. Tuhan bisa saja mengatakan aku. Melibatkan makhluknya yang lain. Berarti makhluk yang lain sama dengan Allah dong. Sama-sama meniupkan itu. Nggak bisa Meniupkan apa begitu, namanya? Bang. Nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Ketika Allah itu berbicara tentang hakikat dirinya, dia akan mengatakan aku. Ketika Allah kemudian itu melakukan pekerjaan yang melibatkan makhluknya yang lain, Allah itu menggunakan kata kami demi keagungan dirinya gitu loh. Berbeda ketika dikatakan kata kita. Kalau kita itu sudah pasti jamak. Iya kan? Ya, memang, Kalau kami kita tuh itu sudah pasti jamak. Kita Tapi kalau kami belum tentu jamak kalau kata kami itu. Nah, siapa abis Yoka deh, saya udah nggak ngerti. Bro Juma, kita kan bicara bahasa Indonesia, Bro Juma, yang dipahami oleh orang Indonesia, bahwa kata kami itu artinya bukan tunggal gitu loh, ya kan? Kalau kita mau ngotot kemanapun, kata kami itu bukan tunggal artinya, gitu loh. Oh tidak, kami memahaminya kata kami itu kadang tunggal. Itu bukan soal pemahaman, bro. Itu kan soal memang. Oh nggak bisa. Kitab suci Al-Quran itu pemahaman. Kitab suci itu pemahaman. Nggak bisa imani saja. Kitab suci itu adalah Berarti pemahaman. bahasa Indonesia salah kalau gitu ya? Bukan salah. Bahasa Indonesia kekurangan kosakata untuk menjelaskan tentang kata Allah yang merujuk kepada dirinya dengan kata kemuliaannya itu sendiri. Maka diterjemahkan dengan kata kami. Iya, tadi kata tepatnya apa itu? Salah terjemahannya berarti? Enggak salah. Enggak salah. Yang salah itu adalah pemahaman Anda yang hanya memaknai kata kami itu jamak, gitu loh. Loh, kami bukan salah memahami, tidak, karena kami berpatokan kepada kaidah bahasa Indonesia, gitu loh.
Nggak salah Nah, kami sementara Al-Quran tidak berdasar terhadap kaidah bahasa Indonesia. Bahasa Al-Quran tergantung apa dia dijabarkan dengan kaidah bahasa Arab. Kan gitu. Translate itu tujuannya untuk apa? Beda bahasa. Di Indonesia dengan Arab itu beda bahasa. Diterjemahkan itu tujuannya untuk apa gitu loh. Nah, begini, terjemahan itu adalah upaya manusia untuk menjelaskan kandungan daripada kalam Allah. Yang satu adalah bahasa Allah, bahasa pencipta, yang satu diuraikan oleh bahasa manusia. Itu. Jadi sehebat apapun manusia itu tidak akan menyamai bahasa Tuhan. Tidak akan menyamai. Sesempurna apapun bahasa manusia tidak akan menyamai kalimat Allah. Makanya ada dikatakan kalimatullah. Kalimatullah dengan kalimat manusia itu berbeda. Sesempurna apapun kalimat manusia berbeda dengan level kalimat pencipta langit dan bumi. Untuk itulah kemudian Al-Quran itu harus disampaikan dengan original teks. Biarkan kemudian orang mengurai Al-Quran itu berdasarkan bahasa masing-masing gitu. Ya, benar, bahasa masing-masing. Begini loh, yang menjadi saya heran itu begini, kok bisa Tuhan itu membuat dia berbahasa itu nggak bisa dipahami oleh manusia gitu loh. Loh, gitu. Manusia yang mana dulu, Bang? Manusia yang mana dulu yang nggak bisa paham ini? Kalau kami umat Islam itu kami paham, Al-Quran itu kami paham. Faktanya Anda tidak sesuai pemahaman Anda, tidak sesuai kaidah bahasa Indonesia gitu loh. Loh, saya tidak sedang ingin membahas bahasa Indonesia. Ini penjabaran Al-Quran yang sedang saya sampaikan kepada Anda. Kalau dikatakan di sini adalah kami adalah jamak, dalam arti kata Allah itu jamak, itu kekeliruan dan kekejian yang sangat luar biasa. Tapi ketika ketika dipahami bahwa kata kami itu merujuk kepada pekerjaan Allah, itu kami maklumi. Yang masalah sekarang adalah pemahaman kata kami yang merupakan bahasa Indonesia. Anda telan mentah-mentah untuk mendudukkan perkara yang ada di dalam Al-Quran terkait dengan hakikat Allah. Itu masalah, Bang. Berarti kalau kami itu dipahami orang banyak itu salah ya. Yang benar satu gitu kami. Kalau kaitannya saya misalnya nih, saya lagi berpidato di apel pagi misalnya, teman-teman sekalian, kami memaklumi apa yang kalian rasakan. Sebenarnya kami itu berbicara saya sendiri, cuman saya menggunakan bahasa itu supaya kelihatan bahwa saya itu menghargai teman-teman saya yang ada di lapangan gitu loh. Kalau aku nggak salah Bro Juma, Anda mewakili teman-teman Anda yang lain, tim-tim Anda gitu, itu yang tepat. Ya, itu pemahaman Anda yang penganut ajaran Tuhannya jamak. Beda dengan saya. Saya sering mengatakan kata kami. Saya sering mengatakan kata kami, dan itu hanya keagungan. Artinya saya mendudukkan perkara penyampaian saya itu di atas level seperti biasanya. Misalnya saya mengatakan begini, aku tidak percaya kepadamu. Dengan muatan kalimat, kami tidak percaya kepadamu. Itu muatannya beda. Meskipun emang kalau kami berarti mewakili banyak orang gitu loh. Oh, itu pemahaman Anda. Itu pemahaman Anda. Kalau Anda bilang begitu, Anda menyalahi kaidah bahasa gitu loh. Ya terserah, karena bahasa Indonesia memang tidak mampu mengurai apa yang ada dalam Al-Quran secara sempurna. Nggak bisa. Tidak mampunya di mana? Nah sekarang contoh misalnya nih ya, subhanalladzi maha suci, lalu kemudian tabaraka juga diartikan ke dalam bahasa Indonesia maha suci. Kenapa? Karena kekurangan kosakata. Kita nggak bisa menjelaskan apa yang harus didudukkan dalam bahasa Indonesia kata tabaraka dengan kata subhanalladzi maha suci Allah. Tapi kalau tabaraka, Indonesia terpaksa mengartikannya juga maha suci gitu. Karena kenapa? Literasi bahasa Indonesia itu kurang. Kenapa? Bang Juma. Kenapa di ayat lain dia bisa bilang aku? Akulah Allah, sembahlah aku. Kenapa di situ dia tidak katakan aku, kami, tapi kami. Bisa dong ayat bisa diterjemahkan menjadi aku. Kenapa kami? Iya. Bisa. Jadi
Kan tadi bisa kok. Di ayat mana tuh? Kan tadi saya sudah menjelaskan, ketika Tuhan pencipta langit dan bumi itu menyampaikan kaitannya dengan penyembahan ciptaannya terhadap dirinya, dia tidak pernah menggunakan kata kami. Oke? Tapi dalam proses pekerjaan penciptaan, Allah menggunakan kata kami. Tapi kalau beribadah, sembahlah aku, itu tidak pernah dia katakan sembahlah kami. Ya kan tadi Nggak pernah. abang bilang kurang kosakata tadi, ya kan? Iya. Ini kan Allah waktu menciptakan Adam, bilangnya kami atau aku atau dia sendiri. Coba Anda lihat di ayatnya tuh ya. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia merujuk kepada apa? Khalaqahu. Hu ini merujuk kepada siapa? Allah. Dia tidak mengatakan kami. Iya, makanya dia merujuk kepada Allah. Meniupkan ke apa namanya roh ke dalam rahimnya Maria menggunakan kata kami. Karena begini, Allah itu kemudian melakukan pekerjaan ketika dia merujuk kepada dirinya, dia mengatakan kata kami karena di situ pekerjaan yang juga ada hubungannya dengan makhluknya yang lain. Makanya dikatakan kami, tetapi bukan berarti kami itu merujuk kepada makhluk yang lain, tetapi hanya merujuk kepada dirinya sebagai pencipta. Sumber segala sesuatunya itu adalah dirinya gitu loh. Cuma saya tangkap begini, ketika Allah menggunakan kata kami itu ketika dia ketika dia, ini saya tangkap dari argumentasi Anda lu Bro Juma, ketika Allah melibatkan makhluknya, melibatkan makhluk yang lain ciptaannya, dia menggunakan kata kami. Yang jadi persoalan itu artinya kata kami seperti yang dibicarakan Bang Adadeh tadi, berarti Allah bersama-sama Jibril meniupkan rohnya. Berarti ada dua roh yang ditiupkan kepada Maryam. Kalau konsisten dengan apa argumentasi Bang Juma tadi bahwa kata kami itu maksudnya Allah melibatkan makhluknya yang lain. Gitu, udah. Iya, melibatkan makhluknya yang kan jelas tuh. Malaikat Jibril yang datang kepada Maryam, tapi ketika berbicara, ketika Allah itu kemudian menyatakan dirinya wa Maryam ibnata Indran ya Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna. Nah ini tidak merujuk kepada pribadi malaikat Jibril, tetapi merujuk kepada Allah yang menisbahkan pekerjaannya itu dengan melibatkan makhluknya. Makanya ketika begitu Bang, kalau begitu harus ayatnya mengatakan begini, Allah dan Jibril meniupkan rohnya. Oh, nggak bisa. Harusnya begitu, Nggak begitu. bisa. Bukan kami yang nggak bisa ya. Makanya Bang, gitu loh. Maksud saya, ini kan udah jelas-jelas tuh kata jamak, kami tuh jamak, gitu loh. Jangan bilang Allah menunjukkan kehormatan yang nggak bisa tuh, itu nggak nyambung Bang. Nggak nyambung. Kami ya kami, aku ya aku, dia ya dia, gitu loh. Tunggal ya tunggal, jamak ya jamak, gitu loh Bang. Silakan Bang, silakan. Ya, itu maunya Anda yang tidak ngerti kata damir di dalam bahasa Arab. Saya maklum gitu ya. Tapi kami umat Islam yang memahami bahwasanya Al-Quran ketika menggunakan kata ganti Allah dengan lapas huwa, ya, itu tidak pernah menggunakan kata hiya. Kenapa? Karena kata hiya itu merujuk kepada wanita, ya. Sementara huwa itu merujuk kepada kejantanan, ya, kehebatan, keperkasaan. Makanya pemakaian kata huwa atau kata nahnu ini merujuk kepada Allah itu sendiri. Tetapi kemudian di dalam proses yang dikatakan di dalam ayat At-Tahrim tadi itu, Tuhan sedang bekerja, lalu kemudian melibatkan unsur makhluk lainnya untuk kemudian menuguhkan apa yang diinginkan oleh Allah. Makanya dia katakan kata nahnu di sana, dikatakan kata kami di sana. Jadi
ketika Al-Quran menggunakan kata nahnu, kami, jika dilihat dari penggunaan asal katanya nahnu, itu merupakan kata ganti orang pertama. Baik itu kemudian dikatakan jamak ataupun tunggal. Ya. Ketika kemudian Allah menggunakan kata kami, bukan berarti Allah itu jamak. Karena kata kami itu hanya dipahami oleh orang Indonesia, sementara tidak semua kata nahnu itu berarti pelakunya banyak. Kalau kita melihat dari karakteristik bahasa Quran, kata nahnu itu memang secara umum menunjukkan jumlah jamak. Ya. Namun kemudian orang yang memahami bahasa Arab, ungkapan kata kami itu tidak selalu kuantiti menuju kepada kejamakan atau hal yang banyak, tetapi menunjuk pada kebesaran sosok yang menggunakan kata kami itu. Gitu loh. Saya potong lu Bro Juma. Bro Juma tadi bilang tidak ada kadang susah ya untuk mencari terjemahan yang sepadan. Tetapi kan kalau hanya terjemahan misalnya kata ganti orang pertama kan ada di bahasa Indonesia. Ini kan sesuai argumentasi Bro Juma tadi. Kenapa tidak diterjemahkan menjadi kata aku gitu loh? Kalau memang itu merujuk kepada kata ganti pertama. Kedua, kalau Bro Juma konsisten pada argumentasi Bro Juma bahwa kata kami merujuk Allah bekerja sama melibatkan makhluknya, berarti karena ayat yang dipersoalkan adalah Allah kami meniupkan roh kami. Berarti Allah bekerja sama dengan Jibril, bersama-sama dengan Jibril meniupkan rohnya ke dalam parjaha Maryam. Gitu loh, silakan Bang Adade atau yang lain. Saya sudah capek Bang. Ya lagi males. Abang bisa asbiok aja lah. Oke, saya tambahkan ya. Saya tambahkan teman-teman sedikit lagi ya. Jadi saya kasih analogi sederhana gitu. Ketika kemudian misalnya Pak Jokowi ya, misalnya seorang presiden kita mengucapkan misalnya kami sampaikan salam. Apakah kemudian ini bermakna bahwa presiden itu banyak gitu loh? Tetap aja presiden itu satu, tetapi mencakup terhadap dirinya apa itu? Dia presiden, di situ ada menteri, di situ ada bupati dan seterusnya. Nah, kedudukannya sebagai presiden cuma satu, dia aja sendiri. Tetapi di situ ada menteri, yes. Di situ ada gubernur, yes. Tetapi ketika Allah kemudian mengatakan kami fanafakhna, Allah satu-satunya Allah, malaikat tetaplah malaikat, makhluk yang lain tetaplah makhluk yang lain. Tidak ada unsur kemudian bahwa Tuhan kami itu jamak. Oke, Bang. Sekarang kalau misalnya Pak Jokowi mengatakan kami sampaikan salam kami, apakah kemudian Pak Jokowi itu presiden Indonesia itu jamak? Tidak. Oke, Bang. Tetap saja Jokowi itu satu. Saya tanyakan Bang sama Bang. Kalau Abang bilang begitu, apakah pada saat presiden ngomong ke kami sampaikan kepada ini, apakah mereka bersama-sama dengan menterinya semuanya bersalaman sama-sama gitu loh? Ngerti nggak? Yang tadi yang saya bilang, kami meniupkan roh. Berarti yang meniupkan roh itu siapa? Kami itu jamak gitu loh Bang. Ngerti nggak Bang? Jadi berarti Ya, sama Allah dan malaikat-malaikatnya meniupkan rohnya gitu ke dalam rahimnya Maria. Bang, ini saya sudah menggunakan bahasa yang paling rendah untuk dipahami loh. Ya, saya tidak masuk ke dalam kaidah bahasa Arab. Ini bahasa kita. Ketika seorang presiden mengatakan, kami sampaikan salam. Artinya, presiden kemudian ketika mengucapkan salam, bukan berarti presiden itu banyak. Kan gitu. Nah, terkait dengan pertanyaan saudara, apakah ketika Tuhan mengatakan fanafakhna fihi min ruhina, apakah kemudian bahwa Tuhan meniupkan ruh, malaikat juga meniupkan ruh? Tidak. Ini satu kesatuan bentuk perintah. Sumber daripada segala sumber itu adalah Allah. Kemudian Allah memerintahkan malaikatnya datang kepada Maryam. Sehingga Allah mengatakan kami.
melibatkan makhluk yang lain, tapi sumber penciptaan itu satu-satunya adalah Allah. Inilah yang saya katakan, ini bentuk kebesaran Allah. Nah, kalau Anda mengatakan, kenapa tidak dikatakan kata aku di sana saja? Katakan aja aku. Atau orang Indonesia yang menerjemahkan ini karena dia ragu terhadap kebenaran Al-Quran, tidak ada kaidah ilmu yang menopang terjemahan itu, maka tulis saja kami, aku, supaya tidak diprotes, supaya orang itu mudah untuk jadi mu'alaf. Tetapi Al-Quran kemudian menorehkan kebenaran itu, nggak ada yang boleh disembunyikan. Panafahna itu merujuk kepada esensi pencipta yang kemudian mengutus malaikatnya menyampaikan tentang apa yang harus terjadi kepada Maryam. Maka Allah tidak sampai kepada Maryam, melainkan utusannya yang sampai kepada Maryam. Maka Allah mengatakan fanafakhna fihi min ruhina, merujuk kepada dirinya yang kemudian melibatkan makhluknya. Tapi Tuhan cuma satu, presiden cuma satu. Meskipun Pak Jokowi mengatakan kami, menteri tidak presiden, gubernur tidak presiden, sama seperti Kecuali saya. Bang Juma, kecuali ayatnya mengatakan begini, dan kami dan malaikat menemani saya meniupkan roh ke rahim Maria, itu masih oke. Ini kami meniupkan, kami meniupkan Bang. Ingat Bang, kami meniupkan. Kalau kami meniupkan berarti kami bareng-bareng, kami semua bareng-bareng meniupkan. Gitu loh. Kayak tiap lilin ya. Iya. Iya. Tiap lilin kami meniupkan. Abang habis Yoka tanggapin dah. Saya Berarti itu sama halnya Anda mendudukkan Allah Subhanahu wa taala itu laksana makhluk gitu, Bang. Sementara Allah kami itu bukan makhluk. Allah adalah Khalik. Kalau Anda mengatakan bahwasanya dia, kami dan aku dan Jibril kemudian meniupkan, itu pekerjaan makhluk. Yang terjadi di sini adalah kehendak Allah. Makanya Al-Quran itu harus ditafsir dengan ayat Al-Quran yang lain. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Proses penciptaannya itu jelas. Adam juga dicipta melibatkan makhluk lain. Ya kan? Tetapi kemudian siapa yang bekerja di sana? Siapa yang sebagai pencipta? Halakahu. Hu ini merujuk kepada siapa? Huwa ini siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan thumma qala lahu, siapa yang berkata kepada siapa tentang proses penciptaan Adam itu sendiri, maka jadilah ia. Nah itu. Makanya memang sulit kalau membahas Al-Quran tanpa kaidah ilmu. Saya tanggapi. Oke, Sebenarnya argumentasi Bro Juma ini kalau disimak benar-benar justru mendukung argumentasi Bro Adadeh. Gitu loh. Misalnya analogi presiden, kan Bro Juma sendiri yang bilang, adakah menteri di situ? Ada gubernur di situ? Ada. Mereka bersama-sama. Otomatis kata kami yang diucapkan oleh presiden mewakili menteri, mewakili para bupati, mewakili juga para gubernur. Ya kan? Nah, yang dipersoalkan adalah ketika Allah mengatakan kami tiupkan. Jika dirujuk, sinkronkan dengan argumentasi Bang Juma, Bro Juma ya. Artinya Allah bekerja sama dengan yang lain gitu loh. Ya kan? Bersama-sama Jibril meniupkan rohnya ke Parjaha Maria gitu loh. Ini sesuai dengan argumentasi yang Bro Juma bangun sendiri gitu loh. Karena kata ada kami lagi? itu karena kan menurut Bro Juma, kata kami ketika Allah ucapkan, Allah melibatkan makhluknya, melibatkan para malaikatnya. Ya kan? Ketika Allah berkata kami, maka Allah berarti melibatkan malaikatnya atau Jibril gitu loh. Udah bro. Iya, silakan. ada lagi. Iya, jadi di dalam kaidah pembahasan ini ya, dalam kaidah bahasa Arab, ketika kita berbicara mengenai dhamir terkait dengan kata nahnu itu memang ada kaidah yang teman-teman Kristen tentu tidak menerima atau tidak pernah mengkaji data-data itu. Ini adalah kata ganti orang pertama jamak atau banyak ya, dan juga plural. Nah, kemudian kaidah ini secara bersamaan ada esensi yang kemudian untuk mengagungkan diri Tuhan itu sendiri.
lil muazzim nafsah. Jadi dia kemudian ingin mengagungkan dirinya dengan cara apa? Dengan menguraikan perintah itu, dan perintah itu kemudian disampaikan oleh para malaikat. Lalu Allah mengatakan kami, gitu loh. Fanafakhna, meskipun kemudian esensi dari pekerjaan itu adalah asalnya dari Allah, tapi kemudian melibatkan makhluknya yang lain. Nah, kenapa dia mengatakan kata kami? Itu dia ingin mengagungkan dirinya. Lil muazzim nafsa, itu maknanya di dalam bahasa Arab. Ingin memuliakan dirinya, mengagungkan dirinya dengan menggunakan kata kami di dalam kaitannya proses terjadinya suatu pekerjaan yang saya melibatkan makhluknya yang lain, gitu loh. Saya jawab, Bang. Bang, Tuhan itu sudah agung, ngapain? Dia sudah mulia, ngapain dia muliakan dirinya lagi, Bang? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya dong, ngapain? Dia sudah agung, dia sudah mulia, ngapain dia muliakan dirinya lagi? Abangku, sekarang begini. Oke, nggak apa-apa. Ya, saya kasih tahu ya. Di dalam di Yesua tidak pernah mengatakan kami, dan itulah buktinya keesaan Tuhan kami. Dia selalu mengatakan aku, Yahweh juga mengatakan aku. Nah, itulah aku dan dia. Gimana tuh, Bang? Aku dan dia adalah satu. Aku dan dia, Bang, jangan cuma baca bilang aku dan dia adalah satu. Iya, berarti itu aku dan dia itu maksudnya satu dalam arti hitungan atau satu dalam hakikat. Gila, Bang, dia nggak pernah mengatakan kami adalah satu, tidak. Iya. Kenapa dia tidak mengatakan? Kenapa dia tidak mengatakan kami dan Bapa itu adalah satu? Kenapa dia mengatakan seperti itu? Aku dan Bapa adalah satu. Karena dia adalah satu. Karena aku dan Bapa, dia Yakobus, aku dan Bapa adalah satu. Tidak, karena Yesus memahami dirinya adalah makhluk, sementara Tuhan yang yang mengutus dia bukan makhluk. Anda salah. Sekarang, oke, sekarang saya ikuti. Saya ikuti irama Anda dulu. Sabar dulu. Kalau gini, Bang, aku dan Bapa adalah satu. Itu artinya apa? Dia ngomong kami nggak? Kami adalah satu. Tidak. Oke. Dia tidak ngomong kami adalah satu. Kayaknya orang nggak bisa diam juga ini rupanya. Abang, aku satu di sini, satu dalam hakikat, atau satu dalam pekerjaan, atau satu dalam wujud? Coba. Satu dalam wujud. Satu dalam wujud. Berarti ketika wujud Yesus itu ditampar, Tuhan pencipta langit dan bumi itu ditampar gitu. Ketika dia dibunuh, berarti Tuhan pencipta langit dan bumi ini dibunuh gitu. Ya, itulah kamu tidak mengetahui firman yang menjadi manusia. Itu kamu nggak ngerti. Nah, sekarang saya minta situ kamu abang nggak ngerti. Di situ abang tidak mengerti Tritunggal. Iya, tadi abang mengatakan satu dalam wujud. Nggak bisa memahami kalau begitu. Ya, justru yang saya lihat Anda nggak bisa paham kitabku, juga Anda nggak bisa paham kitab Anda. Anda mengatakan satu dalam wujud. Yesus pernah menjadi bayi, Bapak pernah jadi bayi. Enggak pernah, berarti gugur. Nah, satu dalam hakikat. Yesus hakikatnya manusia. Yang mengutusnya apakah hakikatnya manusia? Bukan, gugur juga. Lalu satu dalam hal apa? Dalam misi pengajaran, penyelamatan. Allah ingin menyelamatkan Bani Israel dengan cara mengutus utusannya. Itu baru dikatakan satu. Juma, jangan menafsir sendiri, Juma. Biarin, Bang, saya ngomong. Satu dalam wujud, satu dalam wujud. Pak Dede sebentar dulu. Bro Juma, jangan menafsir, Bro Juma. Jangan menafsir sendiri ya. Anda mengabaikan ayat yang lain bahwa Yesus berkata, "Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir." Jelas dia sehakikat dengan Tuhan. Ya, kedua, Anda bertanya begini. Jangan ya Allah ya Karim, jangan ya Allah ya Karim, karena Anda Anda mengatakan hakikat manusia sama dengan hakikat pencipta. Saya sama Juma. Hakikat Yesus itu adalah manusia, Bung.
Loh, hakikatnya memang manusia, tetapi sebelum kalau hakikat diam, jangan kau ngomong terus. Bentar Diam dulu, kau. Bang Jumat diam dulu. Ya, Dengerin saya. Anda membaca nggak gini? Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Dia saya hakikat dengan Allah, karena sebelum dia jadi manusia, dia adalah Allah yang sejati. Jadi jangan main tafsir sendiri, potong-potong ayat. Sudah? Udah. Oke. Hakikat Yesus itu manusia. Oke. Hakikat daripada firman itu adalah perkataan. Hakikat dari perkataan itu adalah kalam. Kalam itu sendiri adalah Allah itu sendiri. Makanya ketika kita berbicara mengenai kata kami di sini tidak bisa digantikan aku. Kenapa nggak bisa digantikan aku? Karena kalau digantikan aku, maka di situ berarti Jibril. Kan gitu ya? Kenapa diartikan aku di situ Jibril? Karena Al-Quran itu ditafsirkan dengan menggunakan ayat Al-Quran yang lain. Fattakhazat min dunihim hijaba fa'arsalna ilaiha. Siapa kemudian yang diutus ke sana? Jibril. Berarti kalau dikatakan ganti aja kata aku di situ, nggak bisa. Kenapa? Karena yang datang di situ Jibril. Lalu Allahnya di mana? Kok Jibril yang menghidupkan gitu loh? Bukan Jibril yang menghidupkan. Makanya Allah menggunakan kata kami, karena sumber kehidupan itu adalah Allah. Bang, di mana Jibril hanya pelaksana tugas. Bang, di mana dikatakan Jibril melaksanakan tugas meniupkan itu, Bang? Gimana? Yang menampakkan diri kepada Maryam itu kan malaikat Jibril. Gitu loh. Dalam rupa laki-laki itu kan malaikat Jibril. Sehingga yang meniupkan di sini adalah Jibril. Tapi atas perintah siapa? Allah. Makanya dikatakan dalilnya, Bang. Dalilnya. Itu ayatnya sudah saya bacakan tadi, Maryam ayat 17. Fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaran sawiyya. Allahu Akbar. Udah jelas itu. Jadi yang diutus itu utusan, bukan kemudian utusan mengutus utusan. Utusan mengutus dirinya, nggak bisa. Logika mana yang kita mau pakai? Sementara kata kami Anda ributkan. Sementara yang utusan Anda katakan itu adalah utusan itu sendiri. Gimana ceritanya saya harus menjelaskan kepada abang? Aku dan Bapak adalah satu. Sementara yang satu manusia, yang satu adalah gaib. Tidak bisa terlihat. Bapak yang mengutus aku, kau tidak bisa melihat wajahnya, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Yesus dilihat, Yesus didengarkan. Lalu, apakah dia Bapak? Bukan. Silakan. Bang, jangan menafsir-nafsir lah. Karena Bapak bukan. Anda lupa bahwa perkataan Yesus begini. Memang tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dia yang menyatakannya. Nah, jangan menafsir sesuka. Yesus kemudian menyatakan sang Bapa itu dengan apa? Dengan cara apa? Seperti apa Yesus menyatakan Bapa itu? Ayo. Loh, Anda tahu nggak arti menyatakan itu apa? Iya. Dia menyatakan Bapa itu seperti apa? Anda tahu nggak arti menyatakan itu apa? Iya, menjelaskan, menjabarkan, memaparkan. Menyatakan itu membuat nyata. Jadi tidak salah. Nah, di sini. Jangan di sini. Oke, saya catat. Terus kadang membuat orang salah paham itu. Oke, saya catat. Silakan. Salah. Yesus berkata begini, jika engkau melihat aku, maka engkau telah melihat Bapa. Bagaimana? Jadi menyatakan, menampakkan ya. Jangan kau potong lah Juma. Enggak, saya sekedar tanya dulu supaya saya catat. Menyatakan itu menampakkan diri ya. Nah iya, karena menurut pernyataan itu sendiri. Lanjut. Jika engkau telah melihat aku, maka engkau telah melihat Bapa. Bagaimana engkau minta tunjukkan Bapa itu? Tidak percayakah engkau bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa? Itu pernyataan Yesus, Bro Juma. Silakan Bro Juma. Ada lagi? Enggak, Anda lagi tunjuk kuatkan argumentasi Anda sebelum saya tanggapi gitu loh. Bahwa Tuhan Anda itu ketika Yesus mengatakan
tapi anak yang menyatakan. Artinya anak yang menampakkan. Silakan. Tambahkan lagi sebelum saya balik untuk menanggapi. Silakan. Ada banyak Juma. Itu udah kuat Juma. Itu udah kuat. Bahwa semua dalilnya menunjukkan, dengarin dulu. Semua dalil mengatakan bahwa Yesus itu adalah menyatakan Allah, ya. Yesus samalah Allah Johir, Allah yang kelihatan, ya. Itu dinyatakan oleh Yesus, gitu loh. Sama halnya kamu akulah dia. Anda mempersoalkan kenapa akulah dia, begitu kan? Saya akan jawab, mudah bagi saya untuk menjawab. Bagi Anda kan kenal Tuhan toh? Anda hanya bertahu bahwa Yesus itu manusia toh? Nah, pemikiran Anda itulah yang dijawab oleh Yesus. Bahwa Tuhan bagi Anda itu, Yesus menyatakan begini, engkau kan tahu Tuhan. Akulah dia, gitu loh kata Yesus. Maksudnya Tuhan yang ada di pikiran Anda itulah yang diakui oleh Yesus, dia itu. Gitu loh. Udah bro, silakan. Ada lagi? Oke. Baik. Jadi ketika saudara mengatakan bahwa menyatakan diri di situ adalah menampakkan diri, berarti Bapak yang tidak kelihatan itu pernah menjadi bayi. Betul? Pernah menjadi mayat. Betul? Betul, Bang? Di mana? Ya. Bapak yang menampakkan wujud pernah menjadi bayi, pernah menjadi mayat. Betul? Oke, saya jawab. Bukan. Dan pernah dia bangkit. Ingat ya, jangan dipotong di situ aja. Oke, enggak masalah bangkitnya enggak apa. Katakan dulu bahwa memang Tuhan Anda yang menampakkan diri dalam wujud manusia itu pernah menjadi bayi, pernah menjadi mayat. Betul? Tidak, bukan, salah. Berarti yang menampakkan diri ini siapa? Tadi katanya menyatakan diri itu menampakkan diri. Gimana ceritanya? Yesus punya natur manusia 100%. Dan jangan kau ketawa lah Juma. Saya juga bisa begitu Juma. Tenanglah. Pak Martin bisa kan sebentar dulu. Pak Martin bisa ganti sebentar, aku naikin Bang Erwin ya. Terima kasih ya. Juma. Jadi dalam diri Yesus punya dua natur. Sehingga Rasul ada ayat Alkitab mengatakan begini, dalam keadaannya sebagai manusia, dia taat bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, tadi yang menampakkan diri itu siapa, Bung? Katanya tadi yang menampakkan diri itu Bapak itu sendiri. Dengar, iya, karena di dalam diri Yesus berdiam dua kepenuhan Allah. Gitu. Oh, berarti pencipta langit dan bumi ini ada juga naturnya manusia gitu. Lah, kan sudah dibilang dari awal bro, bahwa sebelum dia jadi manusia, dia adalah firman Allah yang telah menjadi manusia, gitu loh. Iya, oke. Berarti Tuhan pencipta langit dan bumi ini punya sisi kemanusiaan. Loh, dia mengambil rupa manusia. Iya, maksud saya punya sisi kemanusiaan gitu. Bukan punya sisi kemanusiaan, dia jadi manusia. Itu yang tepat lu Juma. Iya, dia jadi manusia. Boleh saya mengatasi? Iya, silakan. Oke ya. Yang menjadi manusia itu bukan Allah Bapa, tapi firman-Nya Allah Bapa. Nah tuh. Berarti ini Bang Erben tabrakan dengan Asbioka berarti. Bukan. Kok jadi, bukan tabrakan Bang? Yang menjadi manusia itu firman-Nya Allah Bapa. Itu yang sesuai Alkitab. Jadi Yesus di dalam kemanusiaan Yesus memiliki dua natur. Natur ilahi bahwa dia adalah firman. Natur manusia karena dia memang memiliki asal dari rahim Maria. Tetapi natur firman itu berasal dari Allah. Jadi Yesus itu berasal dari Allah dan juga berasal dari rahim Maria. Dua-duanya. Itulah keunggulan, kehebatan, keunikan daripada Yesus dibanding semua para nabi dalam hal kelahiran. Belum lagi nanti kalau kita berbicara di dalam hal ajaran etika dan moral. Belum lagi nanti kalau kita berbicara di dalam karya, di dalam kehidupannya, baru di dalam kematian, kebangkitan dan kemuliaannya. Dia unggul atas semua para rasul, atas semua para nabi, bahkan dialah yang menggenapi dan menjadi inti seluruh pengharapan para nabi. Oke, ada lagi mau ditanya? Oh, ada tadi katakan Tuhan kalian itu
Apa tadi? Tuhan kalian itu ada apa tadi kan? Pernah jadi bayi, pernah jadi mayat. Di dalam ajaran Kristen memang Tuhan dapat mati. Yang tidak dapat mati itu adalah Allah. Mengapa Tuhan dapat mati? Karena Tuhan itu kan sebenarnya gelar dari kata Kyrios. Kalau di dalam bahasa Inggris itu kata Lord. Karena kata Tuhan sebenarnya kan etimologinya dari kata Tuhan, bahasa Melayu. Dan itu sudah dipakai oleh gereja tahun 1974. Waktu itu KBB belum ada. Jadi kalau orang mau memahami arti kata Tuhan berpedoman kepada KBBI, itu Sorry bro, akan siapa tahu bro. terkendala. Bronon, Oke. itu ada Pastor Stephen mau naik, saya turun ya, tolong naikin dia ya. Oke, siap-siap ya. Ya, makasih. Oke, ada lagi mau ditanya? Silakan. Iya, berarti Yesus ini bukan Allah ya, dia Tuhan ya. Bentar. Kalau berbicara hakikat keilahian, maka disebut dia sebagai Allah. Kenapa Allah? Karena firman itu kan Allah. Barangkali gini, teman-teman muslim menjadi kebingungan kalau orang Kristen mengatakan Yesus Allah, karena orang muslim sebagian besar tidak memastikan bahwa firman itu di dalam diri Allah. Sementara di dalam orang Kristen firman itu ada di dalam diri Allah. Makanya dikatakan oleh Yesus bahwa dia datang dan keluar dari Allah. Bahkan dia sudah ada di dalam diri Allah sebelum dunia diciptakan. Sebagai apa dia? Sebagai firman. Karena sesuatu yang ada di dalam diri Allah, firman dan rohnya itu Allah. Itu dia. Iya, berarti yang mati ini Allah atau bukan? Firman atau bukan yang mati ini? Yang mati itu adalah tubuh kemanusiaan Yesus. Itu tujuan kenapa dia harus mati. Karena ketaatan tertinggi adalah ketika seseorang mempertaruhkan bahkan nyawanya demi yang ditaatinya. Itu ketaatan tertinggi. Dan itu menyelesaikan ketidaktaatan Adam. Karena Adam kan tidak taat. Maka dikatakan di dalam Roma dan kitab Ibrani. Di dalam Roma dan kitab Berarti yang berjasa ini manusia ya? Bentar dulu. Jadi makanya dikatakan di dalam kitab Roma dan di dalam kitab Korintus, Yesus itu sebagai Adam yang terakhir. Adam yang pertama itu membawa manusia jatuh dalam dosa terpisah dari Allah. Maka Yesus harus hadir menjadi Adam yang terakhir yang memulihkan akibat dosa dan hakikat berdosa yang diwariskan manusia dari Adam. Itu dia. Iya. Berarti yang berjasa menebus dosa-dosa Kristen ini manusia kan? Yang berjasa menebus dosa manusia adalah Bapa di surga. Bapa itu yang menebus melalui Kristus. Bukannya yang mati ini manusia, Kristus. bukan Bapa. Yang mati manusia, tetapi itu dia maksudnya sebentar, yang menebus dosa kalian berarti manusia kan? Bukan Tuhan. Yang menebus itu adalah, dengarkan ya, arti kata menebus itu kan didekatkan. Jadi harus kita pahami dulu apa itu arti dosa. Iya, dosa yang mati di atas tiang salib lah. Kalau ini semua dipelintir bahaya nih. Bukan. Yang mati di atas tiang salib manusia. Berarti yang berjasa menebus kalian manusia, bukan Tuhan kan? Jadi gini, kita harus tanya, manusia Yesus itu mengapa dia menjadi manusia? Karya siapa? Kehendak siapa itu menjadi manusia? Kan itu kehendak Bapa. Firman Bapa menjadi manusia adalah kehendak Bapa. Dan segala karya Yesus adalah kehendak Bapa. Bentar dulu, belum selesai. Kan Yesus mengatakan, apa yang kulakukan adalah kehendak Bapakku. Maka seluruh karya Yesus tidak bisa dilepaskan dari karya Bapa. Maka ketika tadi ada mengatakan di sini ya, akulah dia, kata dia di situ, kalau dicek dalam bahasa Yunani, itu bentuk kata kerja. Artinya seluruh karya Yesus adalah karya Bapa. Seluruh yang dilakukan oleh Yesus adalah kehendak Bapa. Maka Yesus dengan Bapa itu tidak bisa dipisahkan, walau bisa dibedakan. Tidak bisa dipisahkan karyanya. Bahkan kita jadi tidak bisa yang mati di atas tiang salib ini siapa? Manusia yang mati atau adalah Yesus di dalam natur manusia? Kemanusiaannya. Iya. Berarti yang berjasa di sini manusia kan? Sekarang harus dikembalikan. Jadi gini, cara berpikir orang Kristen itu tidak sempit, tapi luas. Luasnya bagaimana? Kita harus melihat Yesus yang ilahi dan Yesus yang insani. Yesus yang ilahi dengan Yesus yang insani bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Tadi juga sudah saya katakan, Yesus mengatakan, seluruh yang aku lakukan, seluruh yang aku kerjakan adalah kehendak Bapakku. Maka apa yang dilakukan oleh Yesus
adalah itu semua kehendak daripada Bapa. Maka karya Yesus adalah karya Bapa. Karena Yesus menyatakan, mewujud nyatakan seluruh kehendak daripada Bapa untuk manusia. Itu cara berpikir orang Kristen. Enggak, kalau cara berpikir seperti bentar dulu. Kalau cara berpikir Bro Juma itu tadi itu terlalu kekanak-kanakan, terlalu simpel. Artinya yang mati di atas tiang salib ini adalah manusia, anak Maria yang menebus kalian dari dosa. Oke, yang sekarang digunakan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi untuk nebus kalian. Jadi Yesus ini posisinya tumbal. Kan gitu. Benar nggak? Oke, jadi sekarang sebentar, saya akan jelaskan. Arti penebusan itu kan arti didekatkan. Dosa itu kan ketidaktaatan. Maka ketidaktaatan harus diselesaikan oleh ketaatan yang sempurna. Ketaatan tertinggi itu adalah ketika taat sampai memberikan nyawanya. Itu ketaatan tertinggi. Baru artinya Yesus ini adalah manusia yang taat kan gitu. Iya, Yesus satu-satunya manusia yang taat sempurna kepada Bapa. Makanya kalau ada manusia yang berarti yang menjadi tumbal di sini adalah manusia. Makanya kalau ada manusia yang kualitasnya sangat jauh di bawah Yesus, itu kita anggap itu manusia biasa dan tidak layak jadi nabi. Makanya semua para nabi di dalam Alkitab itu harus dilihat dalam terang Yesus. Yesus kesempurnaannya. Kalau ada nabi yang setelah Yesus hidupnya bertentangan dengan Yesus, maka bagi kita itu nabi palsu, jelas. Itu jelas. Sekarang yang harus dipikirkan oleh semua orang lagi begini ya. Ada nggak manusia yang kematiannya membuat manusia ditebus dari kutuk dosa? Hanya Yesus, itu yang harus kita pahami. Ada nggak manusia yang melalui kebangkitannya, melalui kematiannya, terjadi kemenangan, terjadi kemerdekaan bagi manusia sepanjang masa? Kalau Yesus itu justru artinya agama Kristen ini dosanya ditebus oleh manusia yang jadi tumbal, ditumbalkan oleh Tuhannya. Ditumbalkan oleh Tuhan yang Maha Tinggi. Kalau kamu ingin memakai kata tumbal itu terserah kamu. Tetapi memang kalau faktanya saya bukan karena kata kematian di atas tiang salib. Bukan. Jadi gini, kalau kata tumbal. Saya masuk. Sorry. Ya, silakan saudara. Kalau Anda Pak Erben ya, masuk dengan konsep Trinitas, itu tidak akan mungkin bisa menjelaskan sebisa dimengerti oleh yang namanya Bang Zuma ya. Dan Bang Zuma bertanya seperti itu, lalu saya lihat bahwa konsep bertuhannya yang tadi saya sempat baca komentar, bingung sendiri betul. Kenapa? Karena lu Erben, you Kristen juga bikin bingung. Saya orang Kristen. Jangan kau bilang bahwa Yesus itu anak Allah. Ya nggak bisa dong. Masa kau pikir bahwa ada bapaknya Enggak, kau udah salah, kau udah sesat kau. Jadi orang Kristen. Dengar, saya sekarang begini, saya jelasin. Orang Yesus Bapa di surga mengaku Yesus. Dengar, saya bicara dulu dong. Saya bicara dulu. Kita mau apa sih? Sekarang begini, ini nggak beres, kamu itu nggak beres. Yesus, tunggu dulu, saudara Erben, jangan egois. Kita mau belajar. Dalam 1 Yohanes dikatakan, barang siapa menyangkal Bapa, menyangkal Anak, antikristus. Barang siapa yang mengatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri, antikristus. Dengar dulu. Jadi kau jangan main-main. Adalah turunan kau belajar dari lagi, biarkan dulu Bang Erben. Kamu belajar dulu, belajar dari yang bahasa Yunani. Tadi kan kamu ngebacot mulu, udah Bang. Kamu sudah salah dia ini. Nah, kamu salah. Yesus anak Allah. Dia sedang ingin mengajari saya, Bang Erben. Diam dulu. Bukan. Dia ini nggak bisa. Dia ini tidak bisa jadi referensi orang Kristen, nggak bisa. Masa kamu menolak Yesus sebagai anak Allah? Kan Anda boleh nanti kau jangan kayak gitu. Biarkan saya dengan Juma. Saya merasa bahwa engkau merusak kekristenan. Enggak ada, kau yang merusak kekristenan. Kau yang sekarang saya masuk. Nah, coba kamu dengerin saya dulu. Apakah saya merusak atau tidak? Kenapa kau tolak Yesus anak Allah, sedangkan Bapa di surga bilang saya mengatakan tolak Yesus? Dengerin saya dulu ngomong dong. Apa kau dari tadi? Nah, sekarang saya bicara. Dengerin dulu. Kamu baru tahu saya tolak Yesus atau tidak? Dengerin ya. Yesus itu dari bahasa Yunani itu Isos Christos. Dengar baik-baik. Itu turunan dari bahasa Ibrani Yeshua Hamashiach. Yeshua itu berarti dalam bahasa Ibrani
artinya dia yang menyelamatkan. Yeshua itu, Hamashiach. Makanya kita orang Kristen disebut Mashiachim. Kalau dalam Yunani disebut Kristianoi, orang-orang pengikut Kristus. Ya, mudah-mudahan kamu paham, saya tidak tahu lah ini. Nah, jadi ketika disebut Yeshua, itu masih cemen bro, maaf bro ya. Nah, Yeshua berkata bahwa Bang Erben, biarin aja dulu. dengar dulu. Dalam bahasa Ibrani, biarin dulu Bang. dalam bahasa Ibrani, Eye, Asher, Eye. Nah, ketika ditranslate ke Yunani, berarti ego, emi, hoon. Berarti menunjuk bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri. Nah, jadi ketika dia datang, kamu salah. Ya, ketika dia datang dia berkata aneh huwa. Baca dong dalam Ibraninya. Kamu cuma tahunya terjemahan lain. Aneh huwa. Artinya apa? Akulah dia. Dengarin. Ketika dia berkata akulah dia, kau udah salah. menunjuk dia adalah sebagai satu person, bahwa dia Bapa yang datang. Dengar dulu baik-baik. Dia Bapa yang datang. Wanes ini. Ya, ketika dia datang, ini salah ini. Dia salah menjadi daging, ini masuk dalam bidat daging ini ya. yang disebut dengan inkarnasi. Teman-teman Kristen dan teman-teman Muslim, Bapak ini tidak representasi dari orang Kristen sejati. Ini bidat ini. Bidat. Iya. Saya bacakan ini. Saya bacakan Oke, ini saya dalam tantang bahasa kau malam Ibrani. ini berdebat. Mau saya bacakan kau dalam bahasa Ibrani. Kau bilang Aduh, saya tidak referensi. Kamu bisa kau bahasa apa? Ibrani? Bisa kau bahasa Ibrani? Oh, tentu. Saya memang pembaca Ibrani, sayang. Kalau Saya hanya baca, banyak saya orang biasa bisa pergi baca. ke Israel. Saya biasa pergi ke Jordan. Kenapa saya nggak bisa baca? Cuma saya nggak bisa tunjukkan sekarang karena saya baru masuk. Nah, saya bacakan ini. Saya bacakan dalam Ibrani. Coba dengar baik-baik. Kalau saya salah, kamu coba keluarin. Coba kamu lihat. Keluaran Dengarkan ya, ini bukan 6 ayat Kristen 5 sejati ya. ayat 4. Ini bukan Kristen sejati, ini perusak kekristenan ini bro. Ya, lu jadi ngomong yang ngawur. dibilang oleh Juma Ya, itu. cuma tahunya bisanya Jadi begitu. yang semua kamu serang Coba dengar itu. baik-baik. Keluaran pasal 4 ayat 5. Itu gimana Keluaran sih? pasal 4. Mari kita lihat bersama-sama. Keluaran pasal Ulangan pasal 6 ayat 5. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Enggak. Dengar Kau baik-baik. itu enggak ngerti Saya dalam apa-apa. teksnya. Coba. Dalam teksnya. Shema Israel. Yahweh Eloheinu. Yahweh Echad. Aduh, itu anak kecil pun. Anak saya pun udah tahu itu. Eloheka fekol levaveka. Ufekol napshika. Saya buka kamera ya. Artinya apa? Dengarlah hai Israel. Hear Israel. Yahweh our God. Yahweh is one. Yahweh adalah Echad. Kalau dalam dunia Islam disebut tauhid. Jadi ketahuidan kita, keesaan kita adalah dengan emunah ini. Confession of faith kita pada apa yang dikatakan oleh Nabi Moshe, Nabi Musa. Maka kalau dengan Echad itu disebut We'ahavta et Yahweh Eloheka. Karena itu kasihlah Yahwehmu dengan segenap hatimu. Fekhol artinya dengan seluruh levaveka, dengan segenap hatimu. Ufekhol nafsika. Nafsika itu dengan segenap jiwamu. Ufekhol ma'otka. Dengan segenap kekuatanmu. Nah, jadi dia adalah Elohim yang berjanji, dia datang. Jadi ketika kita lihat Yeshua maupun dengan istilah Yahweh itu, Ye itu menyatakan hadir sayang, menyatakan dia memang adalah hakikat itu sendiri yang datang. Aduh, ini parah, menyelamatkan Anda dan saya. Parah. Ya kecuali kamu adalah paganisme yang membawa tiga pribadi. Enggak, aku katakan kau parah bro, parah. Pantasan lah, kamu bilang aku salah. Parahnya di mana sekarang sayang? Coba kritik saya satu. Aku enggak. Coba kamu kritik. Oke, sekarang saya dengar parahnya di mana. Dengarkan. Ketika Yesus berdoa. Oke. Berdoa kepada siapa? Nah, makanya kamu harus belajar kristologi. Kristologi itu akan memberikan kepada kita. Sebentar. Dia aku tanya dulu, gelar sarjanamu berapa? Doktor berapa? Saya master. Dari mana kau master? Master mana? Saya STI Jogja dan saya master dari Harvard. Waduh. Berarti levelmu masih di bawah saya. Kalau sekolah lagi kau. Ya. Kamu sekolah di mana? Oke, ini. Bentar. Oke ya. Ini lihat ini. Yohanes 8 ayat 24. Akulah dia yang kamu katakan tadi.
kalau dilihat sintaks dari Yunaninya, akulah dia itu ego emi. Oh ya, saya sudah Emi di sebut. situ. Oke. Saya sudah sebut. Emi itu tahu apa? Apa bentuk kata apa itu emi? Adalah. Waduh, Adalah. makanya. Aku adalah bentuk present. Dengarin. Bentuk present. Aduh, kamu itu sayang, kau lemparkan aja mastermu itu, nggak layak kau jadi master. Aduh. Jengkel juga aku kau bikin. Aduh. Nanti Ayo, kapan-kapan kau ajari dulu kau, biar layak kau jadi terus. master. Memalukan apa kau lagi? master kau. Emi itu apa? Emi Emi itu itu apa? lihat ini. Apa? Ini Emi itu kata kerja orang pertama jamak auris indikatif. Nah, Kata terus? kerja orang pertama jamak itu mengungkapkan atau menceritakan sesuatu sebagai kegiatan atau situasi yang biasa atau terjadi pada satu ketika. Jadi ketika Yesus mengatakan ego emi, bukan mengatakan aku adalah Allah, tidak. Tetapi Yesus mau menegaskan bahwa seluruh karyanya adalah karya Allah. Karena kata emi di situ bentuk kata kerja, bukan kata benda. Udah belajar nggak sampai ke sini? Halo, Udah belajar nggak kau sampai ke situ? apanya? Wah, apanya Belajar kau apa? bingung? Emi itu bentuk kata kerja, bukan kata benda. Bentuk yang menjelaskan. Iya, Menjelaskan bahwa menjelaskan dia dong, siapa. kolok-kolok kau. Gak ada ilmumu pun. Master. Udah kau diam dulu, biar aku dengan Juma. Kau dengar baik-baik. Ah, Yohanes, master. Yohanes 8. Akulah dia. Tadi coba munculin. Non, diturunkan dulu, biar aku sama Juma aja deh. Ini orang Kristen kayaknya perlu belajar lagi nih. Kau sering-sering ketemu sama saya di Zoom. Biar ku ajari kau, bro. Maaf ya. Maaf, saya bilang kamu perlu Ya? harus tahu. Buang kamu punya. Buang kamu Loh, punya. buang kamu punya. Kamu Dia itu gimana punya sih? itu yang Kau nggak kenal merupakan Erben. paganisme Aduh. itu. Aku dengan Juma ini udah tahunan aku dialog. Biar tahu kau. Silakan. Jadi nggak usah kayak Terus? gitu. Silakan. Ya jadi enggak usah, tenanglah kau. Jangan kau mengatakan Silakan. apa-apa. Kau itu udah salah. Kau Silakan. bilang Yesus itu Yahweh itu sendiri. Dari mana ajarannya itu? Ani Ahaf. Emang lebih enak. Aduh, Aku dan Emang Bapak lebih- adalah satu. Siapa melihat aku, melihat aduh Bapak. kau itu. Udahlah, udah. Terus Melihat apa? aku, dia melihat Bapak itu. Aduh, ini orang. Dia berinkarnasi, sayang. Dia datang. Yang inkarnasi siapa? Yang inkarnasi Bapak atau Firman? Nah, sekarang saya mau tanya. Elohim itu berapa? Saya Elohim tanya lu itu dulu. Esa. Esa, Elohim satu toh? Esa. Ah, Dia adalah iya. Bapak. Dia Iya, juga dia putra. Bapak, betul. Dia Enggak. adalah roh. Betul? Enggak, salah kau. Salah kau, salah. Terserah kamu bilang saya salah, tapi itu Juma, prinsip oke, adalah dengarkan Elohim. Juma. Inilah dia ini yang merusak ajaran Kristen, Juma, biar tahu kau. Justru kamu yang membawa politis ke dalam kekristenan. Masa Oke, sudah, Bapak kita nggak usah debat di Yahweh situ. itu anak, Yahweh itu Roh Kudus, semua apa? Bapak itu sendiri. Aduh, kau kacau kau. Sekarang begini. Anak sekarang itu begini. Kita berdua sebutan dulu ya. kepada Kita inkarnasi berdua beresin firman. kekristenan kita dulu. Sekarang Aduh. begini. Aduh, Ini- Rio, Kekristenan. Pak Stephen G bukan, Pak? Bro. Ini Pak Betul, Stephen G saya. ya? Pak Betul. Stephen G. Nah ini pengagum nama Yahweh. Orang bodoh Ini berarti jadi ini. nggak jangan dia memang saya tahu udah kenal Pak Stephen G ini, saya tahu lah. Dia memang pengagum nama Yahweh, memang ke Yahudian seperti itu. Itu kan Pak Stephen. Saya Dia Kristen. dia debater kok. Sorry. Saya tahu. So, jangan tahu. memberi stigma begitu. Saya Kristen, Ini nggak beres. Chinese, Masa ini Indonesia. dia menolak Yesus Ya. anak Allah, bro? Oke, Masa ditolak jangan Yesus bilang sama ke Allah? Iya. Yahudian. Saya Waduh. Chinese, saya Kristen, dan saya Indonesia. Enggak. Oke, Iya, tolong saya terus. paham. Kayak gitu. Oke, apa lagi? Ah, Iya saya paham. Cuma Muka kan- saya Chinese, anyway, pandangan Saya saya tahu. adalah Injili, kaum Injili. Saya berdasarkan gereja-gereja Injili. Please, jangan memberi stigma dulu, sayang, sebelum engkau memberikan isu yang tidak betul dulu. Yahudian apa? Tolong itu dibetulin dulu. Udah. Oke, Udah, terus itu. lanjut. Apa lagi? Iya. Masa dibilang aku mengajarkan ajaran yang salah, orang aku dijelasin sama Juma. Terus kita Tapi beresin kok- dulu. Pemandangan Apalagi? Bapak, pemahaman Bapak ini kan Yesus itu berarti Coba bukan tanya. anak Allah. Yesus Yesus. bukan Dia anak Allah. Dengar dulu. Iya. Yesus adalah Ben Elohim, putra Elohim. Oke? Betul. Allah punya anak. Kalau menurut referensi, anaknya namanya Alata Al-Uzza. Punya istri namanya Almana.
Udah parah ini. Mana ada lagi kayak gitu? Kamu buka konkordansi dong sayang. Aduh, kau nggak ngerti makna Allah. Jauh dari gereja, Pak. Sorry, itu Bapak baca buku bidoa orang Islam. Kamu baca namanya. Anda nggak paham apa yang ditanyakan, brother. Jadi gini, Iya. kata Allah dalam konteks pagan, betul yang kau bilang. Dalam konteks Muslim itu Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam konteks Kristen Allah itu setara dengan Elohim, sebutan. Sorry sayang, kepada sang memang ada ilahi. istilah terminologi Allah dalam Alkitab kita. Loh, Kecuali Allah terjemahan itu lain. apa? Itu terjemahan Ya, lain yang orang, membuat Anda kau jadi master Allah. kayak gini nalarmu. Aduh sayang, kamu baca dong. Emang ada Udah dalam dosenmu bahasa. lah suruh ke sini, dosenmu suruh ke sini. Profesor Wallace Enggak. sama Udah, itu. dosenmu lah suruh ke sini sekarang. Dosenmu. Dosen Hey. teologi. Dua dosenmu sekarang. Dosenmu siapa? Siapa dosen pembimbingmu suruh sekarang sini? Tidak usah, saya Biar sudah sekalian cukup. kurukia kau. Sudah Jengkel cukup juga aku kau saya bikin. sayang. Dengar dulu. Bahkan orang Muslim, saya punya bukunya Abdurrahman Wahid. Saya punya bukunya namanya itu Alwi Shihab. Saya punya bukunya yang namanya itu Agama-agama Manusia, menyatakan Allah sebelum Islam datang adalah dewa. Waktu Islam datang membawa konsep. Fokus saja ke situ. Oke, kita Nggak tidak usah, bicara nggak itu, usah. saya Orang ini setuju. udah apa, Tapi hari-hari kau nggak beres ya. terminologi Allah tidak Nggak, ada nggak. di dalam Alkitab kita, sayang. Kalaupun muncul kata Allah itu di kitab Yosua, itu artinya pohon besar. Baca dong Yosua 24. Baca dong Yosua 24. Kata Allah itu muncul Tapi artinya kau- pohon besar. Jadi di dalam kekristenan kita, sorry sayang. Itu orang nggak beres orangnya. Memalukan Kristen kayak gitu, ngaku-ngaku Kristen. Enggak, tadi nggak didengerin dulu. Apa sih menurut dia Yesus itu siapa? Tapi menurut saya Walnes dia itu kayaknya. Dia memang pengagum udah nama salah. Yahweh, Le. Dia pengagum nama Yahweh. Dia yang menolak kata Allah itu. Dia dulu berdebat, aku tahu itu debatnya. Iya, tapi dia juga pernah. menolak lo Yesus anak Allah, bro. Dia nggak menerima Yesus anak Allah. Padahal itu anak sih- Allah itu sebutan. Betul. Jadi kalau kayak gitu ya Katanya parah dia itu. master lo. Jadi aku bilang lah, Iya. dosen mulai suruh ke sini. Nggak masalah, master itu nggak membuat mereka tahu kok. Iya, master ngaku, master dari Harvard. Itulah Mereka kalau berdebat begitu pun akan sulit menjawabnya, lebih sulit menurut saya loh. Ya Lebih Alkitab sulit, ya. ditolak mereka lah, Bu. Antikristus. Iya, lebih sulit. Di surat Yohanes dikatakan barang siapa menyangkal tidak mengakui Bapa dan tidak mengakui Anak, antikristus. Bahkan dikatakan di Yohanes barang siapa tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia, antikristus. Betul. Makanya dia pemahaman dia dari golongan scholar begitu. Jadi dia punya paham sendiri sesuai dengan akalnya, otaknya. Padahal kan sebenarnya kan harusnya pemahaman itu kan harus datangnya dari gereja. Karena Bang Juma ini juga baca Alkitab. Dia juga pasti punya pemahaman sendiri kan. Iya. Gitu. Iya, Lagi asik kalau diskusi sama Pusing aku ini, Juma. pening. Ya makanya jangan pening. Udah kembali ke Bro yang tadi. Juma. Kalau tadi itu kalau Udah, dia sama Bro Juma akan pusing sendiri dia. Ditanya Iya. bolak-balik pasti. Itu tidak representasi Kristen, itu udah jelas dikatakan Iya. salah. Dia menolak Yesus anak Allah. Dia nanti menolak Yesus itu manusia lagi. Antikristus. Surat Ya, Yohanes udah, jelas kok. Udah. Nggak, yang gue bingung kok teman-teman Muslim itu kok ngajak debat yang orang-orang yang bukan dari gereja ya, yang orang-orang bidat Enggak, gitu loh. dia datang sendiri tadi ke sini. Bukan Bang, maksudku orang yang dulu itu kan dia kan pernah debat sama almarhum Insan Mokogita. Yang Pak Stephen G gitu. Pak Stephen G. Gue tahu. Iya. Pak Stephen G. Dia juga pernah debat sama Gracia Pelo tentang kata Yahweh itu dan Allah itu. Dia pengagum nama Yahweh, gue tahu. Oke. Teman-teman, saya pamit dulu ya. Kita lanjut sebentar. Enggak, Malam lagi, Bang. Iya, Maaf malam. kalau ada kata-kata yang salah ya. Ya, saya juga minta maaf, Bang Erben, Oke, sahabatku, minta maaf, Dinda Aderion Asbioka, Siap, Bang. Noni, makasih ya. Oke, Bro. Iya, Oke, terima Bang. kasih ya, semangat sore.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja bapak berada. Sore ini kami tampil di depan bapak-bapak, ibu-ibu memberikan suatu kabar berita gembira tentang adanya seseorang yang muncul tiba-tiba di dalam, tadi kami lagi berdebat. Muncul tiba-tiba ada yang mengatakan Tuhan menjadi anak Tuhan, Tuhan menjadi roh Tuhan. Ada juga yang mengatakan Firman menjadi anak, ada juga mengatakan Firman menjadi manusia. Saya bingung. Oleng saya jadinya, sakit kepala saya, pening telingaku. Untung saya sempatkan tadi sembahyang, sholat asar maksudnya. Pusing saya. Sesama orang yang mengaku anak Tuhan cakar-cakaran. Yang satu diludahin kena mata sebelah kiri, yang satu diludahin kena mata sebelah kanan. Sama-sama miring. Waduh, parah ini, parah ini teman-teman. Kacau, saya jadi oleng jadinya. Makanya saya pamit tadi ya, karena memang ada kegiatan. Ada kegiatan sore ini teman-teman. Allahu Akbar, Masya Allah. Mereka berselisih paham tentang hal demikian itu, tentang siapa yang disalibkan. Kata Allah di dalam Al-Quran, mereka hanya berselisih paham ya. Ini Al-Quran 1400 tahun silam sudah diuraikan oleh Rasulullah. Dan hari ini lagi-lagi untuk yang kesekian kalinya kita membuktikan kebenarannya, bahwa orang-orang yang mengimani tentang salib itu berselisih paham tentang apa yang mereka salibkan. Entah siapa orang yang diserupakan itu. Kenapa ada kaitannya ya? Itu kita lihat. Ada yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Ada yang mengatakan bukan, itu adalah Firman yang datang dalam rupa manusia. Ya, pecah sendiri dia punya kepala itu. Kepalanya sendiri yang pening untuk menjelaskan kepada kita. Kalau kita kan ya kita imani apa yang ada dalam Al-Quran, dan ternyata hari ini kita buktikan. Aduh, gimana itu ya? Pingin menangis terbahak-bahak tapi susah juga. Oke teman-teman, aduh gimana itu ya, pusing aku lihat. Sedih kali lah melihatnya. Saudara Erben yang begitu gagahnya ya, setiap saat, wah hebat kali. Ternyata dibidat-bidatkan. Dibidat-bidatkan sama aliran lain. Aduh, menyedihkan teman-teman. Ada yang mau kirim karangan bunga nggak ke Erben? Ibu Noni juga adem-adem aja gitu. Ibu Noni adem-adem aja tadi. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya itu dia makanya. Aduh, kasihan kali lah. Oke lah kalau begitu, kita tutup aja ya. Kita tutup aja ya sesi kali ini. Malu saya lihat Erben dibilang-bilangin, dipanggil-panggil sayang sama bapak itu. Aduh Erben sayangku, kamu kayak gini sayangku, kata dia gitu. Aduh, dipelonco dia. Sesama orang ngaku hebat dipelonco. Jadi nggak enak saya tadi lihatnya. Oke teman-teman, saya pamit dulu ya, karena kita ada kegiatan keluarga ini sore hari. Minta maaf atas apa yang kita lihat hari ini ya. Materi dari tadi itu berubah-ubah gitu ya. Berubah dan berubah sehingga kita sampai kepada titik tertawa melihat serigala saling cakar satu sama lain. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Silakan Anda mengambil keputusan.
apakah yang tadi itu adalah tontonan yang sangat menarik, apakah itu bukti kebenaran akidah mereka, atau itu adalah kemerosokan daripada agama, ya, dan juga moral serta pola pikir dan keyakinan. Silakan sahabat-sahabatku yang memutuskan untuk itu semua. Saya pamit undur diri. Insya Allah sebentar malam kita berjumpa kembali, dan semoga kita tidak menemukan lagi dua mata sisi rantai yang saling perang satu sama lain, yang mengatakan konsep ketuhanannya 2000 tahun belum juga putus dan belum juga menemukan titik terang. Saya sarankan kepada teman-teman kita yang tadi untuk konsili lagi di tahun 2023 untuk menentukan Yesus ini Tuhan atau bukan. Demikian, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar.